Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Tribuners. Senang sekali rasanya saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani malam Anda dalam program Ngopi Ngobrol Virtual edisi Minggu 7 Agustus 2022. Wah, gimana nih hari Minggunya nih? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja, bersemangat dan selalu berbahagia tentunya. Ya, spesial pada malam hari ini di program Ngopi tentunya seperti biasa, teman-teman Tribuners bisa ikut berpartisipasi, juga berinteraksi bersama kami di sini melalui kanal YouTube Tribun Timur, juga live Facebook Tribun Timur untuk memberikan komentar ataupun juga pertanyaan. Dan pada malam hari ini sudah hadir di studio bersama saya, ada Bapak Dr. Amir Ilyas SHMH yang merupakan pakar hukum pidana Universitas Hasanuddin. Selamat malam, Pak. Malam. Gimana kabarnya nih, Pak? Alhamdulillah baik. Luar biasa ya, Pak. Iya. Ya, seperti hari-hari sebelumnya nih, Pak. Ya. Pada malam hari ini kita masih membahas mengenai update terbaru dari kasus Brigadir J ini, penembakan yang terjadi pada Brigadir J ini. Dan pada malam hari ini kita akan mengangkat tema simpang siur Irjen Verdi Sambo tersangka. Ya. Nah, ini semakin semakin timbul banyak pertanyaan ya, Pak, sampai saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bahwa sudah hampir 1 bulan, besok 1 bulannya ya Pak kasus ini. Iya, Karena kemarin pada tanggal 8 Juli Tribuners diketahui kematian Brigadir J ya, hari Jumat 8 Juli 2022. Keterangan dari polisi itu mengatakan bahwa Brigadir J tewas usai baku tembak dengan Barada Richard Eliezer alias Baradae, tepatnya di rumah dinas mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Nah, oke Pak, kita akan lebih spesifik lagi ya membahas dengan apa yang sudah kita angkat pada malam hari ini, yaitu mengenai simpang siur kabarnya Pak Sambo tersangka nih Pak. Nah, gimana nih melihat Pak? Sebelumnya kan beredar kabar bahwa Pak Verdi Sambo ini tersangka, lalu kemudian diralat lagi oleh Polri untuk menjadi terduga pelanggaran kode etik. Ini sebenarnya yang terjadi apa Pak? Iya, sekali lagi saya katakan bahwa harkat dan martabat Polri sekarang lagi dipertaruhkan di kasus ini karena lagi disorot publik. Yang pertama dari sisi hukum, ya penyelidikan dan penyidikan ini di kasus tindak pidana biasa ya memang adalah hak prerogatif di kepolisian ya, khususnya di Bareskrim dalam hal ini di Tipidum karena dia masuk di tindak pidana umum. Mengenai Pak Irjen Verdi yang santer ya, kita juga kemarin malam sudah beredar bahwa beliau tersangka dengan asumsi beberapa gejala-gejala yang meyakinkan publik. Yang pertama adalah berubahnya materi atau berita acara pemeriksaan oleh Barada Eliezer. Kemudian yang kedua mundurnya pengacara dari Baradae. Kemudian yang ketiga adanya Brimob ya, yang berpakaian lengkap. Seakan-akan ingin mengawal sesuatu yang betul-betul serius. Urgent ya. Iya. Yang ketiga Irjen Verdi Sambo nonaktif ini diperiksa langsung diamankan ke Depok. Itu sebenarnya secara logika maupun logika hukum ya masuk akal kalau beliau memang ada indikasi akan ditetapkan menjadi tersangka. Tetapi tentunya pengumuman resmi tetap kita tunggu dari Polri dan ternyata sampai saat ini beliau belum ditetapkan juga jadi tersangka. Walaupun ya tanda kutip informasi di media bahwa Barada ini ya tanda kutip ini hanya informasi di media khususnya di koran Tempo mengatakan bahwa bukan saya pelakunya, bukan saya yang menembak, dan bahkan ditulis di secari kertas ya bahwa bukan saya pelaku dan bukan saya yang menembak. Saya turun dari lantai 2 ke lantai 1. Si Joshua ini Brigadir J ini sudah terkapar bersimbah darah. Dan dia sebut beberapa orang yang ada di situ. Sehingga inilah yang semakin meyakinkan publik bahwa Irjen Verdi Sambo yang tersangka. Itu ini fakta-fakta media ya. Kita belum bicara fakta hukum. Sebentar kita bicara lagi fakta hukum. Ya. Jadi kalau fakta hukumnya
yang bisa kita cermati yang pertama adalah yang ada di pikiran saya bahwa kalau betul-betul dalam tanda kutip Ferdy Sambo sendiri yang mengeksekusi Brigadir Joshua, berarti sebenarnya kalau harkat dan martabat istrinya dilecehkan, ini dalam tanda, karena ini kan informasinya ada pelecehan. Maka saya juga kalau saya di posisi Irjen Ferdy Sambo dan istri saya dilecehkan, apakah dalam bentuk dipegang-pegang atau dan lain sebagainya, pasti saya juga akan membunuh. Siapapun itu, harkat dan martabat orang, apalagi Ferdy Sambo ya, tanpa menganut asas kedaerahan ya, sepengetahuan kita orang Bugis Makassar, kalau seperti itu sudah siri namanya ya, ada harga diri. Betul, Pak. Makanya sebenarnya kalau ini lurus saja, Ferdy Sambo bisa buktikan bahwa sekonyong-konyong ada pasal, saya kira not excess untuk menjaga kehormatan ya, bisa kita diskusikan bahwa pada saat itu dia hilap, ya siapa sih istri dilecehkan, pasti kita langsung masuk. Ada pistol ya tembak spontan. Jadi sekonyong-konyong ya itu, kalau itu bisa dibuktikan sebenarnya seandainya ini ya, kalau betul memang ceritanya ada pelecehan dan ini Ferdy Sambo yang bergerak sendiri sebagai suami, saya kira kita juga tidak bisa menyalahkan ya, walaupun ya tindak pembunuhan tetap tindak pidana pembunuhan, itu wewenang penyidik. Tapi saya mau tekankan bahwa ada hal yang patut juga kita berikan apresiasi kalau memang ini terjadi pelecehan pada saat itu ya. Tapi kalau ya tidak ya lain cerita. Ini yang kita lagi akan bahas lagi, saya pikir begitu. Betul. Jadi ini berbicara masalah kemarin sempat dijadikan sebagai tersangka dan kemudian diralat lagi oleh Polri menjadi pelanggaran kode etik nih. Iya, jadi ya minta maaf tim Mabes Polri sepertinya ya sesuai juga media ya, tanda kutip juga memang lagi ada peran jenderal di Mabes Polri. Mudah-mudahan asumsi kita ini salah ya, tetap dalam koridor, karena sepengetahuan kami itu kalaupun melanggar kode etik ya tidak perlu sebelum terbukti ya, kan kode etik juga di sidang. Ada hukumannya ya, kalau memang di penjara berapa hari biasanya ada. Tapi ini kan informasinya masih ditahan di Makobrimob beliau. Ya maksud saya harusnya Mabes Polri melalui Kabareskrim itu ya tegas saja. Kalau memang bukti-bukti sudah cukup kuat ya tetapkan tersangka semua yang terlibat. Kalau memang tidak ya jelaskan ke masyarakat. Apalagi kemarin Baradae ini kan ditetapkan dengan pasal 388 pembunuhan biasa disertai dengan pasal 55 dan 56. Berarti ada penyertaan. Ada orang 56 itu ada orang yang memberikan sarana untuk melakukan tindakan. Nah, ini yang menjadi tanda tanya sampai sekarang. Polisi makanya waktu Irjen Ferdy Sambo nonaktif seakan-akan sudah mau ditetapkan ya, keraguan publik akhirnya terjawab. Oh ternyata memang ini yang kita mau lihat. Mudah-mudahan Polri tidak menghubungkan antara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Polri dengan tindak pidana, karena ini dua hal yang berbeda dan memang sebenarnya bisa saja jalan dua-dua. Orang melakukan pelanggaran etik ya belum tentu melakukan tindak pidana. Tapi kalau sudah melakukan tindak pidana ya sudah mustahil pasti sudah melanggar, ada kode etik yang dilanggar di situ. Betul. Jadi sebenarnya kita hanya butuh ketegasan dari Polri ya Pak, seperti itu, karena ini apa ya, bisa dikatakan ini menimbulkan pertanyaan baru bagi para masyarakat tentunya. Jadi timbul pertanyaan lagi nih, kenapa kalau misalnya kena pelanggaran kode etik, kenapa sempat dinyatakan jadi tersangka, bahkan sempat juga diperiksa kan di Makobrimob dan ditahan. Itu seperti apa? Jadi ini yang kita tidak sampaikan karena informasinya ada dua nama yang mencuat kemarin di berita itu, bahwa Kabareskrim ya, Pak Jenderal Agus dan Dirtipidum Brigjen Andi Rian ya, Brigjen Andi ini ya info bahwa Baradae ini dibawa menghadap Kapolri. Ya itu yang kita tidak tahu apa betul dibawa menghadap Kapolri atau tidak. Yang jelas
dia dibawa menghadap Kapolri setelah memberikan keterangan. Ini juga Baradae ya, ini kan memberikan keterangan, mengubah keterangan itu juga tidak gampang. Betul Pak, betul. Bisa saja juga dibalik bahwa dia memberikan keterangan palsu ini. Sisa sekarang meyakinkan publik kalau memang yang mana yang betul. Apakah waktu pemeriksaan pertama betul-betul beliau dalam tekanan ya? Apalagi kalau yang periksa semua yang dianggap melanggar kode etik, saya kira sangat wajar seorang manusiawi untuk mengubah berita acaranya atau pemeriksaannya yang pertama, dan setelah dia jadi tersangka dia melakukan ralat atau mengubah pernyataannya di depan penyidik. Jadi, nah bagaimana nih Bapak melihat apakah memang bahwa terkhusus untuk Ferdy Sambo ini memang lebih fokus kepada pelanggaran kode etiknya dibanding pidananya, Pak? Bagaimana Bapak melihat hal itu? Kalau kode etiknya mungkin sangat jelas ya, karena di rumah beliau kan ada CCTV. Tidak mungkin seorang Ferdy Sambo tidak tahu siapa yang mengambil CCTV itu, barang bukti ini kan. Kemudian yang kedua ada handphone Brigadir Joshua yang hilang. Itu saya pikir pasti seorang Irjen nonaktif Ferdy Sambo pasti tahu siapa yang mengambil, karena ini di lokasi rumah beliau, di rumah dinasnya. Jadi menurut saya secara etik mungkin memang arahnya sangat tepat kalau dia melanggar kode etik, karena ada penyimpangan dalam hal atau kelalaian dalam hal hilangnya barang bukti. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa pelanggaran tindak pidana yang ditunggu-tunggu publik ini yang saya kira yang lebih khusus harus diselesaikan oleh Polri, karena Baradae ini yang menjadi saksi diduga pelaku ternyata memberikan keterangan bahwa dia tidak pernah menembak. Ini maksud saya yang menjadi tambah masyarakat publik tambah gergetan lagi. Tambah geram ya Pak? Iya, ada apa ini kok? Jelas jadi siapa yang menembak ini? Karena pernyataan di sana A, pernyataan di sini B. Jadi kita juga bingung nih yang benar tuh yang mana. Betul. Jadi saya kira kepolisian harus secepatnya memberikan kepastian hukum terhadap, khususnya ya juga terhadap Irjen Ferdy Sambo dan keluarga. Jadi semua orang menanti. Begitupun juga korban Brigadir Joshua, pasti keluarganya juga menanti siapa sebenarnya yang dalang dibalik pembunuhan anak saya. Ya kemarin kita bincangnya ini pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana. Di sini kita mau lihat apakah betul-betul ini pembunuhan berencana atau memang betul-betul tembak menembak. Saya pikir spontan iya, baku tembak yang kita anukan kemarin mulai kabur mulai tidak ada, mulai ada bersesuaian dengan bukti petunjuk bahwa hasil otopsi kemarin yang diberikan bahwa ada peluru yang dari belakang tembus ke depan, kemudian dari depan juga dari jarak yang sangat dekat. Ini sudah bersesuaian kalau memang beliau ini tidak ada tembak menembak. Itu yang harusnya dikaji oleh polisi, sehingga ya tanda kutip juga bahwa hasil, tentu kita tetap menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan. Kita tidak bisa juga berdasarkan media bahwa kalau terduga sekarang bahwa pelaku tunggal daripada pembunuhan Brigadir Joshua ini adalah informasi media kemarin malam adalah sesuai dengan hasil keterangan dari Baradae bahwa Irjen Ferdy Sambo sendiri yang mengeksekusi Brigadir Joshua dengan alasan terjadinya pelecehan itu. Makanya saya berpikir waktu waktu Baradae mengklarifikasi itu, cuma kan alasannya apakah betul-betul ini pelecehan seksual. Tapi kalau terjadi pelecehan seksual, saya pikir ya siapapun di Bugis Makassar kalau istrinya diganggu atau dilecehkan, ya pasti bergerak secara tentu akan spontan melakukan hal seperti itu siapapun. Makanya saya hanya berpikir seandainya Jenderal Ferdy Sambo lebih gentle mengatakan itu, dan kalau memang beliau yang melakukan itu lebih dihargai, dan
saya pikir siapapun bisa memaklumi. Ya. Publik pasti tidak menghakimi kalau kejadiannya betul-betul seperti itu ya, betul, bahwa dia membela harkat dan martabat kehormatan istrinya. Betul. Itu memang juga dibenarkan oleh undang-undang di pasal 49 ya. 49 ayat 2. Nodware excess namanya. Jadi ada dua, ada ayat 1 nodware, ada nodware excess. Nodware ini ya hanya pembelaan terpaksa ya, seimbang, tapi kalau sudah nodware excess ya memang melakukan pembelaan ya sekonyong-konyong. Misalnya kita mau pencurian, barang kita mau diambil, kita kan biasa refleks memukul. Itu dibenarkan, tidak apa-apa, tidak melihat lagi karena kita kaget, jadi ada keguncangan. Sama juga, saya pikir kalau misalnya Ferdy Sambo ada di situ baru istrinya dilecehkan, pasti dia spontan. Ada pistol dia tembak. Itu yang penting tidak ada jeda ya. Tidak ada jeda. Itu yang kita belum tahu bagaimana hasil pemeriksaan dari Polri. Ya, betul. Jadi misalnya kalau kita berbicara masalah pembunuhan, tetap pembunuhan, tapi kan kita dalam tanda kutip lagi ya Pak, kalau berbicara masalah harkat dan martabat, tentu kalau misalnya memang Pak Ferdy Sambo ini memang tersangka melakukan penembakan, itu tentu akan lebih dihargai lagi oleh masyarakat karena dalam tanda kutip membela istri, betul ya Pak? Karena memang kalau betul ada kasus pelecehan di balik itu. Nah, tidak seperti yang sekarang yang membuat malahan timbul banyak pertanyaan ya Pak. Karena antara jadi kemarin beritanya juga begini ya, ini hanya info dan ini tidak boleh kita tidak boleh kita jadikan patokan. Ini kan kita lagi menebak saja bahwa informasinya juga yang pertama Irjen Ferdy ini bukan persoalan pelecehan. Jadi ada dua. Ini persoalan Brigadir Joshua terlalu banyak tahu tentang apa yang dilakukan atau dikerjakan oleh rahasia-rahasia yang dikerjakan oleh Pak Ferdy Sambo ya, entah itu betul atau tidak. Makanya publik bilang ini peran jenderal ini. Jadi jenderal di Mabes Polri di bawah kepemimpinan Jenderal Sigit ini ya katanya juga pecah. Itu yang kita mudah-mudahan tidak ya. Ini hanya informasi di media yang kita dapat. Mudah-mudahan Kapolri dan tetap pada koridor hukum. Saya pikir kemarin bukti-bukti juga sudah kuat, sisa dianalisis, apalagi kalau hasil otopsi forensik sudah dikeluarkan, sisa bukti petunjuk ini akan pasti saling bersesuaian untuk mendengar. Di samping Baradae kan ada beberapa orang juga yang ada di situ. Kalau Baradae sudah berkomentar sesuai yang tadi saya bilang bahwa bukan dia, kemudian ada lagi yang berkomentar, saksi lain mengatakan ya betul Baradae buka, berarti saya pikir tidak ada jalan lain. Polisi tidak boleh menutup-nutupi, tidak boleh seakan-akan melindungi seseorang. Ya dia harus profesional dan saya pikir dari kemarin 1, 2, 3, 4 hari ini polisi sudah betul-betul profesional. Ini agak ada kebuntuan lagi, kita lihat ya, kita tunggu saja apa hasilnya. Nah, kembali lagi berbicara masalah kode etik tadi Pak, kode etik ya, pelanggaran kode etik tentu itu sudah, kalau berbicara masalah kode etik itu tentu sudah dilanggar oleh Irjen Ferdy Sambo ya Pak, karena seperti yang kita ketahui tidak mungkin seorang Irjen Ferdy Sambo tidak mengetahui. Ini jadi sebenarnya masalah CCTV ini Pak, ini yang cerita sebenarnya seperti apa sih Pak? Kan ini ada banyak versi juga nih yang beredar. Ada yang mengatakan bahwa dirusak ya, CCTV-nya sengaja dirusak, atau juga ada yang mengatakan bahwa hilang atau gimana tuh kemarin Pak, berdasarkan berita yang beredar saat ini. Kalau informasinya sih CCTV ini atau kamera pengawas pengintai ini bukan rusak. Ada yang bilang rusak, ada yang bilang diganti. Ya, jadi yang ada kejadiannya begitu dihilangkan, kemudian diganti dengan yang baru. Ini yang juga saya tidak tahu yang mana betul. Saya kira Polri yang lebih tahu. Intinya apa yang terjadi di rumah Ferdy Sambo ya tidak ada yang tahu karena CCTV ini hilang. Sehingga hanya berharap kepada saksi-saksi yang ada pada saat itu. Saya kira kita serahkan ke penyelidikan dan penyidikan ini ke
kepolisian karena secara de facto sebenarnya sudah ada tersangka ya. Okay. Yang masalah ini tersangkanya mencabut BAP berita acara pemeriksaannya yang waktu dia jadikan saksi dia cabut itu. Dan dia mengutarakan ada orang lain yang mengeksekusi Brigadir Joshua. Ini yang saya kira ini sebenarnya sudah terang menerang. Sisa bukti-bukti petunjuk ini polisi sesuaikan, tetapkan tanda kutip ya. Mungkin memang kalau ini betul bahwa Irjen Verdi Sambo yang mengeksekusi Brigadir Joshua ya, kita lihat apakah itu betul sesuai dengan fakta hukum atau tidak ya. Kita tunggu polisi melakukan penyelidikan. Ya, betul. Nah, Pak, juga ada kabar, selain kabar tadi yang ada banyak versi yang mengenai CCTV dihilangkan, bahkan ada juga yang beredar CCTV disambar petir 2 minggu sebelum kejadian. Nah, jika memang benar Verdi Sambo menghilangkan barang bukti CCTV ini, apakah memang bisa dinyatakan langsung jadi tersangka, Pak? Seperti apa? Ya, secara langsung sebenarnya untuk saya tidak terfokus ke situ ya. Tapi kalau secara hukum ditanya menghilangkan barang bukti itu bisa dipidana. Dapat dapat dipidana. Tetapi kalau untuk kasus ini kan beliau tidak tahu. Karena informasi ya yang kita dapat di media bahwa itu bukan dia yang melakukan itu. Entah apakah dia tahu atau tidak. Kalau informasinya kan beliau tidak tahu. Belum ada saksi yang mengatakan, yang mengarahkan bahwa Verdi Sambo yang menyuruh kita kasih hilang CCTV. Belum ada. Iya, sampai saat ini belum ada. Makanya dia kena kode etik karena harusnya dia bisa menjaga itu. Karena ini kan rumah dinas. Juga salah satunya telepon genggam yang hilang juga. Iya, betul. Itu yang belum ada informasi kita dapat. Nah, oke. Nah, kemudian Pak, bagaimana pendapat Bapak soal pengacara Baradae tadi itu yang mundur di saat Verdi Sambo diperiksa? Itu merupakan suatu kebetulankah atau memang ada hal lain di balik itu, Pak? Saya kira pengacara ini juga mundur mungkin terhormat ya, karena dari awal dia dampingi langsung berubah pernyataan BAP Baradae ini, mereka kaget kan? Kan awalnya berapi-api pengacara bahwa dia membela diri, ini pembelaan terpaksa, dia baku tembak jadi sehingga dia menembak juga. Nggak mungkin kami tersangka, kami juga ini adalah korban, hampir jadi korban, jadi ya kami nggak boleh ditersangkakan. Dia kan pertahankan seperti itu. Awalnya. Awalnya. Jadi tiba-tiba Baradae memberikan keterangan di infonya ya, di secari kertas, dia serahkan ke penyidik bawa ke ke Dirtipidum ya, kemudian bawa ke Bareskrim, kemudian ke Kapolri. Sudah. Langsung dia berubah kan, bilang, wah, ini kita setengah mati bela kau bahwa Anda bukan pelakunya, tiba-tiba kau mengaku, kenapa dari awal tidak? Ya wajar juga. Sebagai pengacara mungkin di situ tidak titik temunya ya. Ya walaupun ada indikasi bahwa katanya sih menurut info pengacara sebelumnya ini dipesan oleh keluarga Verdi Sambo, yang entah betul atau tidak ya, kita hanya mendengar, baca berita saja. Betul. Jadi bisa dibilang pengacara Baradae ini juga merupakan mundur, bisa dibilang mundur istilahnya secara terhormat ya, Pak. Iya. Karena beliau istilahnya tidak konsisten ya, apa yang pertama dilakukan. Kalau dugaan awal saya begitu, walaupun ada dugaan bahwa pengacara ini bagian dari skenario penyelamatan Verdi Sambo, ada yang berpendapat begitu, tapi itu hanya kita tidak bisa jadikan patokan ya. Betul. Nah, juga banyak beredar kabar nih Pak, Baradae disebut bukan eksekutor ya, seperti yang sudah tadi kita bahas beberapa. Kemudian jika ternyata benar, apakah status tersangkanya kemungkinan akan dicabut atau seperti apa, Pak? Ya, ini yang bagus kita analisis secara hukum, bahwa Baradae awalnya dengan pengacaranya tadi mengatakan bahwa hanya membela diri. Terjadi tembak menembak. Akhirnya kan dia jadi saksi. Kemarin berdasarkan bukti-bukti dia ditetapkan jadi tersangka. Setelah ditetapkan jadi tersangka, tiba-tiba Baradae ini mencabut
BAP-nya yang pertama waktu dia diperiksa sebagai saksi. Tentunya hal ini sangat memungkinkan. Ya, sekelas siapapun kalau dia di bawah tekanan ya, tanda kutip, waktu dia pemeriksaan dia bisa buktikan bahwa ternyata waktu diperiksa ini ada skenario untuk bahwa dia dikorbankan, bahwa dia yang baku tembak padahal tidak. Ini justru saya pikir bahaya untuk orang-orang yang berada di belakang layar yang membuat jebakan buat Baradae, dan itu pasti ketahuan. Ini maksud saya suatu kesaksian justru Baradae ini walaupun dia tersangka ya, harusnya kita minta Polri ataupun LPSK untuk melindungi, karena dia sudah berani melawan arus. Kalau saya yang dulunya dikatakan bahwa tidak gampang, dia disuruh mengaku bahwa terjadi baku tembak, padahal tidak kan. Kalau informasi yang kita dapat ya, kalau itu betul, berarti menurut saya sangat layak justru Baradae ini adalah saksi kunci yang mampu mengatakan, makanya dia mau jadi justice kolaborator itu bagus sekali, pengungkap fakta yang betul-betul secara benar. Saya pikir itu bagus untuk mengungkap kasus ini. Oke, berbicara masalah justice kolaborator nih Pak, bagaimana menanggapi wacana yang tentunya Baradae akan dijadikan sebagai justice kolaborator nantinya? Ya, itu nanti kan hakim yang menentukan apakah dia bisa diterima sebagai justice kolaborator atau tidak ya. Tentu ada persyaratan lagi ya Pak. Tetapi justice kolaborator ini memang kan untuk meringankan hukuman ya. Kalau misalnya yang lain pelaku utama diganjar 5 tahun ya bisa dia turun lah. Tetapi catatan saya harusnya tanpa dia jadi justice kolaborator pun, Baradae ini kalau memang betul-betul dia berkomentar jujur, kalau dilihat siklusnya ya, yang dia katakan itu bahwa dia muncul tiba-tiba sudah tergeletak, dia biar bagaimana dia ajudan tidak bisa berkata apa-apa. Kalau kan ceritanya tindak pidana itu ya, kau tahu harusnya kau bicara, tapi kan siapa yang mau bicara? Betul. Ini bos saya yang melakukan, pasti di bawah tekanan. Saya pikir tanpa dia jadi justice kolaborator pun harusnya dia bebas ya, bebas dari segala tuntutan hukum. Dan jadi mungkin ada saja perbuatan yang dia lakukan, tapi niatnya untuk ke sana itu tidak ada. Ya. Jadi Pak, bagaimana terkait para perwira tinggi Polri ini, Jenderal Bintang 1 maupun Kombes yang diduga juga ikut terseret dalam kasus ini? Apakah mereka juga berpotensi jadi tersangka dan dijerat dengan pasal pembunuhan? Kalau pasal pembunuhannya saya pikir berat ya, tapi menskenariokan itu bahwa ini baku tembak, itu yang harus diselidiki. Jadi harus dibedakan ini, karena menurut saya ada beberapa orang yang dalam asas hukum pidana dia hanya manus domina ya, atau manus minorta yang dia tidak tahu. Karena betul-betul begitu harusnya dia lakukan sebagai seorang atasan, harusnya ikut. Makanya seorang Kapolres misalnya, ya pasti takut kelebihan di atasnya, apalagi polisi, tentara itu kan siapa yang lebih tinggi pangkatnya, ya itu yang harus dihormati. Makanya inilah yang harus diore oleh polisi. Ya mungkin kalau seperti Kapolres, Karopaminal, kemudian apalagi yang jenderal yang terlibat ya, itu ya betul-betul mengikuti arahan pimpinan. Nah mungkin juga dia bertindak seperti itu. Makanya sudah tepat Kapolri kalau melakukan mutasi dan menonaktifkan, karena mereka semua inilah pelaku-pelaku yang terlibat. Apalagi kalau ini terbukti bahwa memang ini adalah sebuah skenario, oh betul-betul luar biasa. Kita nanti lihat siapa betul-betul yang berperan terjadinya pembunuhan ini. Kalau saya ini yang diungkapkan oleh Baradae bahwa ini orang sudah meninggal dan saksi kunci kita misalnya, kita belum tahu ya apa isi pemeriksaan daripada Irjen Verdi Sambo ini, belum ada yang berani bocorkan baik di Mabes maupun di media. Saya lihat tidak ada. Cuma kita lihat kemarin Verdi Sambo dengan dengan tegas minta maaf, kemudian minta maaf ke Polri, kemudian minta maaf ke
keluarga Brigadir Joshua itu saya kira dia sudah lakukan, dan kita tidak tahu apa isi, belum ada komentar tentang BAP baik dari pengacara maupun dari informasi dari Mabes Polri. Tapi intinya adalah semua berpotensi untuk jadi tersangka. Betul. Semua berpotensi untuk jadi tersangka kalau rangkaiannya sudah seperti ini. Apalagi jika diketahui misalnya ada skenario di balik ini ya Pak? Iya, itu yang saya takutkan kalau kemarin ini, sehingga polisi agak susah untuk membongkar ini. Makanya ini berarti polisi betul-betul polisi lawan polisi. Makanya ini repot kalau polisi sudah skenariokan, kemudian di sisi lain polisi ingin menegakkan aturan. Ya memang banyak sih di KUHP belum diatur kalau polisi yang melakukan ini, polisi juga yang menyidik, ya istilahnya jeruk makan jeruk, itu memang repot. Jadi sehingga ada yang mengusulkan harus ada tim pembentukan tim pencari fakta. Tapi saya kira itu belum dilakukan polisi dan ini sudah terbuka. Sisa kita tunggu. Apakah Kapolri konsisten ataukah Baradae yang berbohong? Nah, bahaya juga ini Baradae kalau berbohong. Bahwa sebenarnya dia memang yang pelakunya, tiba-tiba dia mengatakan bahwa bukan dia. Sebagai pembelaan? Iya. Makanya saksi-saksi yang ada di sana perlu diperiksa oleh kepolisian. Nah, jadi Bapak juga kemarin sudah menyaksikan ya Pak, mungkin di televisi ataupun di sosial media banyak beredar Pak Irjen Verdi Sambo ya keluar dari pemeriksaan tampak melakukan minta maaf kepada keluarga almarhum Brigadir J juga ya, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Nah, kalau dari gerak-geriknya Pak, kalau dari pandangan Bapak seperti apa? Apakah memang itu apa ya? Kan kadang banyak komentar netizen juga, Tribuners juga ini banyak yang berkomentar bahwa melihat dari gerak-geriknya tuh, memperhatikan gerak-geriknya seperti apa tuh? Saya lihat kemarin waktu dia memberikan keterangan ya, ini secara pandangan mata saja kita bahwa secara kriminologi ya, tentang kejahatan kita lihat berat beliau. Beliau bebannya itu sangat berat. Jadi memang masih ada yang disembunyikan. Entah itu apa ya. Termasuk waktu dia mengungkapkan bahwa istri saya masih shock ya, masih belum stabil, dan saya pikir itu wajar dan betul-betul kalau tanda kutip beliau yang menjadi eksekutor terbunuhnya Brigadir Joshua untuk membela istrinya, saya kira di Bugis Makassar dia terhormat. Dia kehilangan jabatan pun untuk itu. Saya kira beliau justru, saya pribadi acungi jempol kalau memang gara-gara itu dia eksekusi Brigadir Joshua, dan seharusnya ya salahnya beliau tidak transparan, harusnya ungkap saja. Akhirnya ya mungkin karena panik, ya ini tanda kutip, ini analisa kita saja. Betul Pak, betul. Panik ya akhirnya dibuatlah skenario begini. Akhirnya ya Kapolres Jakarta Selatan, Karopaminal, kemudian apalagi yang Propos, semua kena imbasnya. 25 orang mulai dari yang pangkat tinggi sampai rendah saling kait-mengkait, saling mendukung-mendukung. Betul. Makanya kasus ini dari Jakarta Selatan pindah ke Polda Metro Jaya, kemudian naik ke Mabes Polri. Tambah ribet ya Pak? Tambah ribet. Makanya saya dari kemarin waktu awal itu harus ada penyelidikan dan penyidikan ulang. Sepertinya ya babak baru ini. Ya, betul. Karena besok sudah terhitung 1 bulan ya Pak kasus ini, dan sampai sekarang belum ditemukan titik keluarnya, jalan keluarnya seperti apa. Malahan tambah berputar-putar nih Pak ya. Jadi apa ya? Jadi istilahnya memunculkan lagi tokoh baru di balik mungkin di balik kasus yang terjadi pada Brigadir J ini. Nah, Pak, berbicara masalah ajudan-ajudannya nih, bagaimana kira-kira dengan nasib ajudan atau pihak-pihak yang lain jika memang kelak terbukti memberikan keterangan palsu tuh Pak? Jadi di KUHP itu kalau tidak salah keterangan palsu di 242 ya. Secara hukum ya dia pasti dipidana, tetapi harus dilihat dulu konteksnya ini. Kalau seperti Baradae dituduh memberikan keterangan palsu, saya pikir tidak juga, karena beliau ini kemarin, apalagi kalau 25 orang ini
yang menyidik semua beliau ini kena kode etik, wajar sekali. Berarti memang ada skenario itu tadi yang kalau ada skenario saya kira apapun siapa yang dibawa pengancaman untuk memberikan keterangan itu tadi susahnya kalau jeruk makan jeruk antara polisi dengan polisi ya. Panjang ceritanya, Pak. Iya, panjang catatannya dan kita tidak bisa mengatakan bahwa Baradae ini ya bukan membela Baradae di sini. Saya tidak bela, tapi siapapun orang di posisi dia saat disuruh kau harus mengaku ini pasti tidak mungkin tidak mengaku. Bosnya yang bilang pangkat hanya Barada mau melawan misalnya pangkat yang periksa misalnya katakanlah AKP atau seorang kombes itu atau AKBP, wah pastilah dia takut. Jadi memang sampai saat ini agak semakin ribet sih kasus ini ya Pak, melihat dari tambahnya lagi bermunculannya toko-toko baru. Tapi jika kita lihat dari ini tadi berbicara masalah keterangan palsu itu sudah tertera dalam KUHP juga ya Pak? Sudah ada di kita di pasal 242. Tapi saya pikir lebih berat ini yang menghilangkan barang bukti dibanding Baradae yang dituduh memberikan keterangan palsu. Nanti kita lihat karena Baradae kalau mau dituduh memberikan keterangan palsu di awal pasti punya alasan kenapa dia tidak ungkap dari awal. Itu yang membuat pengacaranya mundur kan karena dianggap tidak konsisten. Ya, jadi kalau kita lihat ya Pak, kenapa masyarakat dan publik ini sangat menanti-nanti dalang dari kasus ini sebenarnya karena dari awal sebenarnya sudah jelas ya, sudah ada beberapa bukti yang jelas, tapi sampai saat ini belum transparan. Ini ya dari pihak Polri-nya mungkin yang kurang tegas mungkin dalam menyampaikannya atau seperti apa. Jadi kenapa masyarakat mengklaim bahwa memang beberapa ada hal yang direncanakan di balik ini semua ya Pak. Karena masyarakat mengatakan bahwa sangat mudah bagi polisi menetapkan tersangka kepada mungkin yang misalnya dalam kasus lain Pak, ada seorang mahasiswa mungkin yang ini contoh kasus ya Pak, ada seorang mahasiswa yang membunuh pembegal. Nah, membunuh pembegal malahan dijadikan tersangka Pak, dan langsung dijadikan tersangka waktu itu. Jadi itu kenapa masyarakat mengklaim bahwa ini memang ada skenario di balik hal ini karena sudah hampir 1 bulan tapi ini kasus ini belum ketemu jalan keluar, malahan makin berputar-putar ya Pak. Itu ya gimana pendapat Bapak tuh? Tumpul ke atas, hukum tajam ke bawah. Betul. Ya. Saya kira kita harus hargai profesional Polri juga karena dengan menetapkan tersangka kemarin kan Baradae itu sudah luar biasa dan ternyata ada fakta baru yang muncul. Saya hanya mau berpendapat secara akademik dan secara hukum, apabila betul pernyataan Baradae, maka saya pikir pelaku tunggal untuk tindak pidana pembunuhan yang disebutkan Baradae bahwa waktu saya turun Brigadir Joshua sudah bersimbah darah dan Bapak Irjen Verdi Sambo ada di situ memegang pistol. Berarti ya kalau itu yang terjadi berarti tidak lain tidak bukan ya dalam tanda kutip ya Brigadir Jenderal Irjen Verdi Sambo nonaktif inilah pelaku tunggal, tidak ada yang lain untuk kasus pembunuhan dan alasan beliau untuk melakukan itu saya kira juga harus kita hargai sebagai dia orang Makassar, orang Sulsel ya, orang Bugis Makassar. Kalau istrinya diganggu itu adalah harkat dan harga diri kita dan itu justru kita ya saya pribadi kita harus apresiasi bahwa dia melakukan untuk membela kehormatan dan harkat martabat istrinya. Jika awalnya memang transparan hal itu ya Pak? Iya, saya pikir siapapun, coba Anda berpikir secara logika. Kalau istri Anda atau jangankan istri, adik Anda pun yang perempuan atau keluarga Anda yang perempuan, kalau ada yang ganggu, pasti darah kita mendidih dan pada saat itu akal sehat tidak jalan. Kalau ini terjadi, pastilah seorang Verdi Sambo juga dia manusia biasa, pasti dia sudah tidak pikir lagi dia seorang jenderal, dia seorang petinggi Polri pasti melakukan hal itu. Cuma ini yang belum jelas apa itu betul atau tidak.
Kalau itu terjadi, maka yang lain ini yang membuat skenario, maka ya skenarionya pasti gagal. Inilah maksud saya yang harus Kapolri dan jajarannya melakukan penyidikan secara profesional sehingga betul-betul apakah Baradae ini berbohong atau fakta yang dia ungkapkan waktu pemeriksaan dia sebagai tersangka. Ya, memang harus diusut tuntas ya Pak mengenai pernyataan dari Baradae. Iya, ini yang menjadi PR besar bagi pekerjaan rumah buat Mabes Polri. Ya, terlepas dari isu-isu bahwa di kalangan kepolisian sekarang terjadi perang terbagi dua, terbagi tiga, bahkan ada yang bilang sudah terbagi empat, ada juga yang bilang bahwa ini ada persaingan ke depan karena Jenderal Ferdi Sambo ini kan masih muda, dia jenderal termuda sudah meraih 2 bintang. Ini persaingan angkatan ya, kita tidak ikut di situ, itu urusannya Mabes Polri. Mau dia bersaing antara Irjen Ferdi Sambo dan Kabar Reskrim maupun dengan yang lain, kita tidak ada urusan. Yang jelas publik mau tahu ini Brigadir Joshua memang meninggal karena apa. Itu apakah memang betul karena pelecehan atau ada kasus lain yang menjerat beliau sehingga dia meninggal, ataukah memang ada orang-orang yang terlibat sehingga dia meninggal. Kalau bahwa itu jelas, pasti kita sudah bisa tahu. Kemarin-kemarin ini berarti skenario. Skenario, inilah orang-orang seperti inilah yang harusnya memang Polri harus bersihkan. Tidak ada jalan lain. Jadi semakin berputar-putar ya Pak. Betul. Nah, ini Pak ada beberapa komentar dari teman-teman Tribuners sih di YouTube Tribun Timur. Nih kita baca satu persatu dan kita beri tanggapan ya. Yang ada nih yang mengatakan nih Pak, masalah ada Tribuners yang mengatakan bahwa jelas-jelas sebelum dibunuh Brigadir J diancam akan dibunuh. Sampai dia dibunuh itu namanya apa? Pembunuhan berencana kan? Dialihkan ke pelecehan. Kalau memang pelecehan, kenapa kalau ditembak berkali-kali, tembak berarti berkali-kali? Itu gimana Pak? Ada yang Tribuners yang mengatakan bahwa awalnya memang berita yang beredar, Brigadir J itu merasa diancam akan dibunuh nih. Ada berita yang beredar seperti itu Pak. Nah, kalau yang pada akhirnya kasus dari pembunuhan berencana ini dialihkan ke pelecehan seksual. Ya, mereka bisa kan dapat dari media, kita juga dapat itu. Sama halnya ya Pak, betul. Bahwa makanya saya bahas ada 2 versi. Kalau versinya apapun itu, misalnya terjadi pelecehan pun ya Irjen Ferdi Sambo tetap dianggap melakukan tindak pidana pembunuhan ya. Yang kedua, kalaupun ini bukan karena pelecehan, ada kasus lain lebih-lebih lagi, berarti memang ini adalah pembunuhan berencana. Itu yang kita bisa cermati pembunuhan berencananya di mana. Kalau memang ada jeda ya, bukan sekonyong-konyong. Intinya perbedaan pembunuhan biasa dan pembunuhan berencana itu ada jeda berpikir. Di situ saja perbedaannya. Kalau itu dilihat bahwa ada jeda berpikir dan ada tanda-tanda bahwa ini nanti dibunuh di sini, cuma pikiran saya ya. Kalau dia misalnya bukan kasus pelecehan ya, ini ada kasus lain. Terlalu bodoh seorang Irjen Ferdi Sambo mau mengeksekusi anggotanya di rumahnya sendiri. Ini mending kirim di mana atau dibuat seperti betul. Kalau ini mau pembunuhan berencana dengan kasus lain ya, bukan kasus pelecehan seksual. Terlalu bahasanya bahwa ini terlalu jelas. Kalau memang mau pembunuhan berencana dengan kasus lain ya, kasus lain ini kan tanda kutip dianggap Brigadir Joshua ini mengetahui beberapa rahasia, sangat rahasia di keluarga Ferdi Sambo, sehingga dan itu katanya sering dia cerita ke yang lain. Akhirnya diselesaikan seperti ini. Tapi kalau dia diselesaikan dan ini terjadi pembunuhan berencana, terlalu bodoh ya. Seorang Irjen Ferdi Sambo harus dia bunuh di rumahnya. Ya, istilahnya terlalu cari mati ya Pak. Iya, betul. Karena seperti yang kita tahu mungkin Irjen Ferdi Sambo juga pasti kalau misalnya ada pembunuhan berencana di balik ini, pasti akan tentunya tidak melakukan hal itu di rumahnya sendiri, di rumah dia sendiri, betul. Yang bisa dikatakan bahwa ada pembunuhan berencana bisa juga sih kalau misalnya pelecehan seksual.
pemikiran saya awalnya ya, kalau ini kan ada yang bilang bahwa ini disiksa dulu. Kalau dia disiksa dulu, baru dibunuh, ya bisa saja ada pembunuhan berencana di situ. Jadi dia didapat misalnya, dipegang, diikat, kemudian lama-lama berpikir, bunuh saja ini orang. Nah, itu berarti sudah pembunuhan berencana. Masuk dalam pembunuhan berencana ya, Pak? Masuk. Oke, jadi juga Pak, saya kemarin juga sempat membaca beberapa artikel berita yang dimana membahas masalah penggunaan senjata nih Pak. Ini juga kemarin ramai banget dibicarakan. Yang katanya penggunaan senjata itu ada Glock ya, kalau namanya salah Glock 17 dan HS apa ya Pak? Betul. Ya betul ya Pak? Betul. Nah itu ada juga yang mengatakan bahwa dari pihak Baradae yang menggunakan Glock ya Pak. Nah itu disampaikan di media bahwa belum, apa ya istilahnya, belum bisa seorang Baradae menggunakan senjata itu, karena jikapun memangnya bisa, ada orang-orang tertentu, perwira atau apa ya gitu ya Pak, betul ya Pak? Betul. Nah itu gimana Pak pendapat soal senjata? Makanya Glock 17 ini informasinya ya hanya seorang jenderal yang bisa menggunakan senjata Glock. Nah itu pun Pak terpilih katanya. Iya betul. Jadi seorang Baradae menggunakan senjata Glock itu, waduh, tidak masuk akal ya Pak? Ya, enggak kepikiran kita bahwa dia. Makanya kemarin kan uji balistik, Komnas HAM saya lihat yang berperan. Uji balistiknya mengatakan menggunakan itu, cuma kan jika kita pikir lagi, ya makanya arahnya lagi-lagi arahnya ke Irjen nonaktif Ferdi Sambo bahwa dia yang punya senjata. Inilah yang saya maksud bersesuaian lagi antara uji balistik dengan dengan adanya informasi senjata ini. Bukan, dengan adanya keterangan dari Baradae bahwa bukan saya, Glock 17 itu kan miliknya jenderal itu. Betul. Ini uji balistik ya, kita tunggu juga bagaimana perkembangan selanjutnya. Saya pikir ini semakin terang sebenarnya, belum lagi hasil forensik ya, yang mengatakan ada luka-luka memar. Nah, itu Pak. Luka-luka memar itu kan pasti dipukul orang, atau menggunakan benda tumpul. Bahkan informasi di media kita jawab itu pasti tongkat komando, karena bulat kan. Betul, itu yang tidak mungkin itu kan luka tembak, tidak mungkin ya Pak. Itu yang kita dapat ya. Jadi ya entahlah ini benar atau tidak, kita tunggu saja hasilnya. Entah ini adalah pelecehan seksual atau ini kasus ada kasus lain yang melatar belakangi sehingga Brigadir Joshua dibunuh. Kemarin juga Pak dikonfirmasi dari keluarga almarhum Joshua ini, katanya dari pihak keluarga mengatakan sempat juga ada di beberapa video yang beredar bahwa di peti almarhum ini ada tetesan darah di jari kelingkingnya tuh Pak. Ada tetesan darah katanya di kelingkingnya. Terpotong. Ya. Itu seperti apa sih Pak? Kalau kita bisa lihat lagi dari segi kasus ini seperti apa? Kenapa tiba-tiba ada nih yang dimana almarhum sudah berseragam kan dalam peti ini, tiba-tiba ada muncul lagi darah yang mungkin semakin menguatkan bahwa ini ada penyiksaan. Ya, itu kita tunggu ya. Apakah darah itu betul-betul karena penyiksaan? Hasil otopsi forensik lah yang akan memutuskan. Sama juga tentang Glock 17. Amunisinya itu kan jelas pasti diuji balistik bahwa siapa yang harus pepegang senjata seperti ini. Yang selanjutnya bahwa kalaupun itu ada penganiayaan, misalnya ada penganiayaan dan terbukti ada jeda waktu setelah dia dianiaya baru dieksekusi, berarti memang ya bukan lagi pembunuh, memang direncanakan. Memang direncanakan ya Pak. Jika misal ada jeda di balik itu. Artinya dia kan sudah misalnya ya, kita berandai-andai ini. Sudah didapat. Pasti kan kalau ada penganiayaan tidak langsung ditembak, tidak mungkin ditembak dulu baru dianiaya kan? Pasti dianiaya dulu. Sudah. Pasti ada jeda di situ. Ceritanya ini yang kita mau dengar. Apakah sambil dia dianiaya langsung juga didor? Itu yang kita tidak tahu. Oke. Jadi memang sampai saat ini Tribuners kita masih menunggu ya informasi selanjutnya ya Pak. Betul, kita tunggu. Nah, ini Pak masih ada komentar lagi dari teman-teman Tribuners yang mengatakan bila tidak dijadikan tersangka nanti akan ada lagi korban lainnya. Nah, itu gimana tuh Pak melihat hal itu? Memang ya Pak.
Ya, kita Yang dimaksud ini si Bapak Irjen Verdi Sambo nih ya, jika tidak jadikan tersangka. Bapak Irjen Bapak nonaktif Pak Irjen Sambo ya, kita harus hargai betul, penyidikan dan penyidikan Polri. Saya pikir Polri lagi bekerja ekstra ya. Betul. Untuk mengungkap kasus ini. Tapi saya yakin akan terungkap dan ini masalah harkat dan martabat polisi juga ya dalam mengungkap perkara ini, karena terlanjur sudah menjadi milik publik. Dan ini saya pikir seorang Presiden kita Jokowi pun sudah berkomentar. Sudah berkomentar Pak, betul. Harus serius, profesional polisi dalam mengusut kasus ini. Dan Jenderal Pak Kapolri juga sudah melakukan beberapa tahapan yang sekiranya sudah luar biasa, memutasi 25 orang, kemudian menetapkan sudah ada tersangka dan cuma ya ini bocor ya, entah bagaimana caranya bocor. Jadi memang ada hal yang menurut saya ya, ada hal yang coba berperan di tubuh Polri juga ini, karena kan Baradae ini sudah secari kertas itu kok bisa bocor ya? Iya. Bisa bocor. Kalau ini betul-betul ada ya. Betul Pak, betul. Kalau tidak ada berarti ya kita dibohongi oleh sumber informan terpercaya ini. Katanya sih sudah terpercaya, tapi ya makanya saya pikir Kapolri akan semakin tersudut kalau ini tidak segera diklarifikasi terkait pemeriksaan atau hasil BAP daripada Baradae ini. Ya. Jadi memang kita masih menanti-nanti berbicara juga tadi masalah informasi terpercaya Pak yang kita percaya. Tentunya kalau misalnya nanti ketahuan seperti apa, itu tentu juga akan semakin menyudutkan lagi ya pihak kepolisian juga tentunya. Nah, oke Pak, bagaimana melihat rentetan kasus ini Pak? Fakta-fakta baru yang terungkap, apakah dari pandangannya Bapak nih ujung dari kasus ini seperti apa Pak? Ya, kalau saya melihat ujung kasus ini pasti akan diselesaikan oleh kepolisian. Makanya waktu Polri mengumumkan tersangka dan menerapkan pasal 338 Junto 55 dan 56, ya pastilah kita yakin bahwa ada pelaku lain. Pelaku lainnya ini ya kita tidak tahu. Kan kemarin kita menduga-duga. Karena kalau dia pasal 55 itu ya ada 4 don't play game, kemudian outlooking, medic plaguing, semua itu ada dalam teori siapa yang berperan di situ. Makanya kemarin diterka-terka lah. Kalau misalnya Pak Irjen Verdi Sambo dituduh menyuruh melakukan, nah sudah ada sudah ada Baradae yang melakukan. Kalau misalnya dia dianggap turut sertanya di mana? Nah dia baku tembak ini. Ya ujung-ujungnya kemarin kita masuk di outlooking, pemancingan ya istilahnya, guru kita Prof. Zainal Abidin Farid mengatakan bahwa itu disebut pemancingan ya. Mungkin dia pancing-pancing itu eksekusi ya, bisa saja ya. Itu yang menurut saya, tapi itu kan terbantahkan. Jadi semua yang kita bicarakan kemarin ini akhirnya terbantahkan dengan berita bahwa Baradae ini mengeluarkan statement dan menulis secari kertas bahwa bukan saya pelakunya. Saya tidak pernah pegang senjata Glock 17 itu, bukan saya yang menembak. Saya turun itu sudah bersimbah darah Brigadir Joshua di bawah, dan saya lihat Bapak Irjen Verdi Sambo nonaktif pegang senjata, dan di sampingnya di situ sudah ada Brigadir Joshua yang sudah bersimbah darah ya. Dia tidak bilang entah sudah meninggal atau belum. Ini yang maksud saya menarik, yang harusnya berita ini betul atau tidak ya kita tidak tahu. Ini yang seharusnya difokuskan ya Pak, untuk diusut tuntas seperti apa. Selesai itu kan langsung berentetan beredar bahwa Irjen Verdi Sambo tersangka. Beredar itu tiba-tiba di Trunojoyo kan di Bareskrim sana dijaga oleh Brimob. Kemudian dia dibawa ke Depok. Kita tunggu. Katanya sebentar lagi diumumkan beliau tersangka, ternyata kan tidak. Jadi ya kita masih menunggu, kita hargai hasil penyidikan dan penyidikan Polri. Mudah-mudahan ini semakin transparan dan semakin terungkap. Memang ini Baradae harus dijaga juga.
Saya pikir memang istri dari Firdy Sambo perlu diperiksa ya, kalau supaya ini bersesuaian menjadi saksi kunci kalau memang dia berada. Ya, isu-isu kemarin bahwa Firdy Sambo tidak ada di tempat, semua dia pergi, saya akan gugur dengan sendirinya. Betul. Semua dengan banyak sekali pernyataan atau berita pemeriksaan yang dilakukan oleh Baradae yang kemarin terungkap itu banyak sekali asumsi-asumsi yang dia sudah hapus. Ya. Padahal diketahui Pak, kemarin juga berdasarkan konfirmasi dari yang mencek ya CCTV itu yang mengatakan bahwa ternyata Pak Firdy Sambo datang bersamaan hari dengan istrinya. Itu seperti apa Pak menanggapi hal itu? Kalau infonya sih atau memang beda harinya? Kalau infonya yang saya dapat ya, ada juga informasi seperti itu. Ada juga yang mengatakan bahwa Firdy Sambo lebih duluan. Ya. Kan isinya tanggal 8. Tanggal berapa ya dia tiba? Tanggal 8 ya. Ya. Sedangkan sang istri tanggal 7 ya? Istrinya yang tanggal 8. Tanggal 8 ya? Iya. Okay. Irjen Firdy Sambonya dikabarkan tanggal 7 sudah berada di Jakarta. Saya kira polisi bisa lacak itu dengan BPON, beliau polisi alatnya sudah canggih. Ya. Nah, kalau dari pandangan Bapak sendiri seharusnya seperti apa sih sikap Kapolri terhadap penyelidikan Firdy Sambo ini? Saya kira sikap Kapolri harus jelas bahwa dia harus transparan, profesional, tidak ada kepentingan, dan beliau juga sudah berkomentar kan, mulai dari jenderal apa yang terlibat usut. Ya. Nah, itu yang kita tunggu. Saya kira itu jelas arahan untuk Bareskrim ya, untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, dan siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua ini harus diusut dan harus mendapat hukuman sesuai dengan apa yang dia lakukan. Dan publik tidak lagi bertanya-tanya, dan saya pikir ada 3 ya, publik tidak lagi merasa dibohongi, kemudian juga keluarga daripada Firdy Sambo juga merasa ini sudah jelas. Kemudian yang terakhir yang perlu kita hormati adalah keluarga daripada Brigadir Joshua yang lagi berduka. Mudah-mudahan dengan terungkapnya ini ya, Brigadir Joshua kita doakan dia sudah tenang di sana ya, mendahului kita. Saya kira itu kata kuncinya, dan kita sama-sama menanti ya, menunggu apalagi yang akan dilakukan polisi pada khususnya besok ini, karena besok ini adalah hari kerja, hari Senin. Kita lihat lagi perkembangannya. Ya, jadi berbicara soal penyelidikan Pak Firdy Sambo ini Pak, bagaimana melihat apakah mungkin pemeriksaan Firdy Sambo ini di Makobrimob bisa efektif membuat kasus ini terungkap? Kalau saya dimanapun beliau diperiksa, mau di Makobrimob, mau di Bareskrim, ya informasinya ya ini lagi tanda kutip, informasinya kenapa harus diperiksa di Makobrimob, kenapa bukan di Bareskrim? Itu kan tempatnya untuk di situ tindak pidana umumnya ya. Ada lagi informasi yang masuk bahwa karena Irjen Firdy Sambo dan Kabareskrim itu tidak cocok. Itu yang kita dapat ya. Aduh, itu kan maksudnya informasi menurut saya tidak masuk akal juga, karena ya dimanapun dilakukan pemeriksaan untuk Polri yang mana efektif, saya kira tidak ada masalah. Yang penting ada fakta-fakta yang terungkap jelas, itu bukan persoalan. Cuma lazimnya memang harusnya tetap diperiksa di Bareskrim ya. Mungkin ada pertimbangan lain, karena kan informasinya Kabareskrim sendiri yang meminta ada Brimob yang datang ya untuk menjaga pemeriksaan Irjen Firdy Sambo. Ya, baik Pak, berbicara soal ini kemarin kan Pak Firdy Sambo juga sudah melakukan pernyataan kemarin ya, selain permintaan maaf juga kepada masyarakat, keluarga besar, juga kepada masyarakat Indonesia juga. Nah, dan juga mengatakan bahwa istrinya beliau Firdy Sambo masih dalam keadaan yang shock ya. Nah, itu gimana seharusnya Pak dalam soal istri Pak Firdy Sambo itu seperti apa seharusnya mekanisme pemeriksaan yang dilakukan? Ya, makanya sebelum orang ditanya di pemeriksaan itu ditanya dulu dalam keadaan sehat atau tidak. Kalau beliau dianggap belum sehat, belum siap ya, nggak bisa dipaksa. Cuma kalau dulu sudah waktu, saya pikir ada dugaan ya, dugaan bahwa sebenarnya sudah bisa dimintai, itu kan bisa dihadirkan orang psikolog. Orang psikolog bisa tahu bahwa ini sudah tenang, ini tidak. Itu keahliannya di situ, psikologi dalam
ilmu kejahatan juga ada, psikologi kriminal itu ada. Kita bisa tahu ini orang berbohong atau tidak berbohong. Nah, itu bisa kan kita lihat dari sisi itu ya Pak. Psikologi kriminalnya itu kita bisa tahu. Ya, kemarin juga para Komnas HAM RI juga sudah ikut ini ya Pak, turun tangan juga ya. Bagaimana melihat Pak dari aksi-aksi yang juga dilakukan oleh para Komnas HAM RI? Ya, saya pikir ya sudah bekerja juga Komnas sebaik HAM mungkin ini juga termasuk mengawasi ya. Dan dia informasinya melapor langsung ke Presiden. Kalau saya lihat ada dua hal yang memang bagus dilakukan oleh Komnas HAM. Yang pertama, mendesak uji balistik. Karena ini uji balistik menentukan siapa yang punya peluru ini. Apakah ini betul-betul seorang barada, pangkat barada bisa pegang peluru seperti ini. Ini yang menjadi timbul banyak pertanyaannya Pak, karena memang apa tadi nama ini tadi Pak, gas uji balistik. Ya, uji balistik ya, dari balistik. Senjata. Jadi diuji itu bahwa sudah betul ini antara peluru dengan senjata. Jadi ceritanya peluru ini hanya cocok di senjata ini. Itu yang diuji. Kemudian yang kedua ya mengenai keterangan-keterangan di pasal 184 KUHP itu, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana sangat penting. Bukti petunjuk saya pikir sudah terang benderang ini. Sisa polisi ya kita duga. Kita tunggu seperti apa kabar ya. Ya, kita tunggu apa reaksi, apa aksi daripada polisi, karena petunjuk-petunjuknya ini sudah terang benderang. Mulai dari CCTV juga minta maaf untuk penyidik. Maksudnya kita ini bukan penyidik ya, hanya akademisi. Tapi kita sudah bisa lihat, ini sudah jelas ini. Ya, masyarakat pun menilai hal seperti makanya itu ya, Pak. Ini yang mungkin agak berat polisi untuk mengungkapkan itu. Saya bilang jeruk makan jeruk ini. Di sisi lain ya pasti kita tidak tahu Irjen Firdy Sambo sudah banyak berkorban untuk negara. Belum lagi mungkin berkorban untuk teman-temannya. Belum lagi membackup banyak hal. Sehingga memang dibutuhkan sebenarnya ya orang netral. Kalau misalnya kita teman, ini kita punya, coba bayangkan sekelas misalnya Irjen Firdy Sambo ini kan bintang 2. Baru di Tipidum saja itu bintang 1. Pasti betul. Itu yang maksud saya ada konflik interest. Tetapi ya kembali lagi ke Kapolri. Mudah-mudahan betul-betul profesional dan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Jadi tadi juga kita sudah bahas banyak Pak mengenai kode etik juga ya, maupun juga bukti-bukti yang sudah sangat jelas, tapi kita tetap menunggu keputusan dari pihak kepolisian juga ya Pak tentunya. Nah, berbicara kembali ke masalah kode etik pemeriksaan pidana nih Pak, itu biasanya butuh waktu berapa lama Pak? Kalau tindak pidana sih kita tidak ada ya, tidak ada, tergantung. Kalau kayak pembunuhan, ancaman hukumannya misalnya berapa? 20 tahun? 20 tahun berencana ya. Nah, itu lama juga masa daluarsanya kalau tidak didapat siapa. Misalnya ya kasus pembunuhan ya, kita tidak tahu ya pasti ditutup, tapi lama. Kemudian jadi butuh sekitar berapa hari tuh Pak, atau mungkin seperti apa? Tidak ada waktu, tidak ada batasan waktu. Tidak ada batasan waktu, cuma ada kasusnya kalau sudah lama ada istilahnya sudah daluarsa, tidak bisa lagi diungkap ya. Sejak dilakukan penyelidikan. Nah ini Pak, kita baca lagi dari komentar teman-teman Tribuners, ada yang mengatakan bahwa kalau Kapolri memang benar bekerja, ya cukup tekan Baradae aja atau tuntut hukuman mati, pasti bicara tuh Baradae-nya. Nggak bisa juga seperti itu. Nggak bisa langsung ngambil keputusan seperti itu juga ya Pak. Karena kan bisa juga Baradae-nya yang spekulasi, bisa juga dia yang berbohong. Makanya itulah saya bilang perlu bukti-bukti itu bersesuaian. Itulah yang disebut di KUHP namanya petunjuk. Jadi bukti petunjuk ini dalam hal kasus seperti ini sangat diperlukan untuk mengurai bahwa misalnya uji balistik mengatakan bahwa ini senjata memang senjata jenderal ini. Yang ada pada saat itu kan rumahnya jenderal. Misalnya ya, berarti ini kuat dugaan bahwa yang punya senjata ini Irjen Firdy Sambo. Tetapi kan belum tentu Irjen Firdy Sambo yang gunakan senjatanya. Nah, itu yang kita mau lihat. Apakah misalnya ternyata Baradae misalnya atau siapa lagi yang di sekitar situ. Ya, misalnya ya. Karena kan informasinya ADC ini ajudan Dekep
oleh Ferdy Sambo ada beberapa ya, bukan saja 2 orang ini. Nah, itu yang kita mau tahu. Makanya ada uji balistik. Kalau uji balistik sudah jelas, siapa lagi yang punya, misalnya ya, Pak, betul. sisa ditanya Ferdy Sambonya, ini waktu kau simpan senjata di mana? Di mana? Kenapa bisa mungkin sampai ada di tangan kalau Baradae? Misalnya beliau mengelak ya, mengelak, bukan saya. Itu yang maksud saya yang harus jelas. Ya, jadi Pak, ini tanpa kita menyudutkannya, tapi memang sudah ada fakta-fakta yang terungkap ya Pak. Nah, itu gimana tuh Pak? Apakah mungkin Irjen Sambo masih bisa lolos dari jeratan hukum Pak? Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap ya saat ini Pak. Seperti apa? Kalau saya sih cukup berat sebenarnya ya. Kalau minta maaf, kalau berdasarkan info media, ya, berdasarkan fakta yang terungkap juga kan Pak. Betul. Apalagi ada kesaksian Baradae yang berani melakukan, ya logikanya juga berani melakukan penembakan di rumahnya bosnya, itu memang luar biasa ya. Ini hanya dugaan. Kalau berdasarkan fakta-fakta dan informasi media, saya pikir saya hanya bisa katakan bahwa sekecil apapun peranan daripada Irjen nonaktif Ferdy Sambo, bisa jadi dia terlibat ya. Bisa jadi dia terlibat karena walaupun dengan catatan ya, dia membela kehormatan dan harga diri keluarga. Oke. Nah, gimana tuh Pak? Mungkin kembali kita berbicara masalah membahas pengakuan Baradae juga kan, misalnya menyebut Ferdy Sambo terlibat nih. Nah, apakah itu sudah cukup bukti untuk menjadikan sang Irjen jadi tersangka nih Pak? Belum ya Pak? Iya. Artinya kesaksian Baradae ini perlu diuji. Perlu diperkuat lagi ya Pak? Perlu petunjuk-petunjuk yang lain, bukan saja dari dia. Ya, ada juga asasi, unus tesis, nullus tesis, saksi bukan saksi. Jadi perlu tapi ini menjadi senjata penyidik. Saya pikir karena dia ini adalah saksi kunci yang awalnya dituduh, akhirnya membocorkan seperti itu, dan faktanya sesuai ya, itu yang maksud saya yang harus bersesuaian. Jadi kalau sudah ada yang bilang baru ada uji balistik mentangkap bahwa ini memang pelurunya ini peluru Glock 17 dan Glock 17 ini hanya bisa dipegang oleh seorang jenderal misalnya, perwira misalnya. Ini sudah ada bukti-bukti yang mengarah ke sana kan, makanya perlu dipanggil. Nanti kita tunggu juga kesaksian istri daripada Ferdy Sambo. Saya kira dia juga menjadi saksi kunci di sini. Kalau dia memang betul-betul berada di tempat, kalau informasinya Baradae kan ibu ada, dan dia menangis kan. Kalau dari secari kertas itu. Oke, dari pengakuan Baradae misalnya, kalau misalnya mengungkapkan bahwa Ferdy Sambo juga terlibat dalam hal itu belum tentu bisa menjadi yang kuat ya Pak, tapi bisa menjadi pegangan lah tentunya ya. Saya kira itu hanya bukti petunjuk, bukti awal polisi untuk membuktikan itu. Hal-hal lain lagi di belakangnya. Seandainya Ferdy Sambo sudah mengaku bahwa memang memang sudah betul berarti. Sudah betul. Iya, sehingga menurut saya bukti-bukti keterlibatan misalnya Irjen Ferdy Sambo yang kalau curiga saya itu seperti misalnya hilangnya CCTV itu, mana ada orang berani kalau tanpa perintah mau ganti itu CCTV. Nah, itu di situ aja saya kecurigaan saya dari awal. Bahkan dari telepon genggam juga ya Pak. Itu tidak mungkin lah gawai tiga handphone lagi. Maksud saya dari situ kecurigaan saya bahwa sedikit banyaknya perannya Pak Irjen, mau dia hanya melanggar kode etik ataupun tidak, pasti beliau ada peranan lah. Dia tahu bahwa ada masalah di sini. Ya, jadi berbicara masalah CCTV juga nih Pak. CCTV kemarin yang saya lihat ya di berita beredar tuh ada 20 CCTV yang mungkin dijadikan bahan pembuktian atau diganti. Itu seperti apa Pak? Kemarin berita masalah 20 CCTV katanya tuh. Saya enggak berkomentar. Yang jelas intinya CCTV yang di rumah yang tempatnya tempat TKP ya Pak? Iya, yang katanya ada darah berceceran kan, masih ada itu pas dibuka sudah ya memang berfungsi. Ya, tapi sudah tidak ada. Tidak ada lagi infonya sih CCTV baru. Ya, karena memang diklaim diganti ya. Diganti ya, karena rusak 2 minggu lalu ya. Betul. Begitu alibinya. Oke. Nah, apakah mungkin setelah menjadi tersangka Ferdy Sambo ini sudah bisa dipastikan dipecat sebagai anggota polisi Pak? Seperti apa? Saya pikir pasti dipecat ya.
karena tindak pidananya juga ini bukan main-main. Ini tindak pidana pembunuhan yang ancaman pidananya ya di 20 tahun. Lumayan. Jadi memang sudah bisa dipastikan ya Pak, bahkan mungkin mulai dari pelanggaran kode etik yang dilakukan, ditambah lagi mungkin misalnya jika nanti terbukti sebagai tersangka, itu kecuali kalau di persidangan ternyata ya kita masih tetap menerapkan asas praduga tak bersalah ya. Kalau di persidangan dia bisa buktikan bahwa bukan dia, ya kita tidak tahu. Karena kan ini kita menduga-duga berdasarkan fakta-fakta kita lihat, berdasarkan berita-berita media itu yang kita dapat. Nah ini Pak, ada komentar lagi dari teman-teman Tribuners yang mengatakan bahwa di depan hukum semua harus sama, harus diproses sama di mata hukum, jangan ada yang dibeda-bedakan. Betul ya Pak? Iya, kalau itu sih. Kalau kita berbicara masalah hukum tentunya ya. Pasti ya. Pasti. Kemudian ada lagi nih, saya tetap fokus sejak awal bahwa ini kasus pembunuhan berencana, yang lain-lain itu yang disematkan cuma alibi doang. Nah ini komentar dari salah satu Tribuners juga nih Pak. Bagaimana menanggapi hal itu Pak? Dari awal katanya dia sudah yakin sekali bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Nah, tapi hal-hal yang lain disematkan itu merupakan alibi saja. Kita tunggu saja ya, karena betul. Selepas Baradae ini memberikan keterangan, ada hal yang maksud saya kita sebagai orang hukum dan pengajar mata kuliah kriminologi pasti ya minta maaf. Sepertinya benar yang dikatakan Barada ya, dari psikologi kriminal benar ini. Karena itu yang pertama, yang kedua gelagak dari Mabes Polri pun seperti itu. Betul Pak, betul. Sudah kerahkan ini. Cuma memang mungkin butuh keyakinan lagi bahwa yang dikatakan Barada ini memang betul. Itu mungkin bukti petunjuk. Saya pikir polisi lagi kumpulkan bahwa memang betul apa yang dikatakan. Saya kira itu yang penting kita tunggu ya. Jadi kita tunggu saja kabar-kabar selanjutnya seperti apa ya betul. Pak. Terlebih ini mungkin Tetap besok ya. Kita terapkan asas praduga tak bersalah. Betul. Jadi sepanjang Kapolri dan jajarannya dalam hal ini Kabareskrim Dirtipidum belum mengumumkan status beliau, ya kita tidak bisa apa-apa. Dan kita juga yakin semuanya sedang bekerja ekstra ya Pak sekarang. Karena seperti yang kita ketahui, kasus ini tentunya akan terungkap. Berhubung besok sudah terhitung 1 bulan ya, juga sudah hari Senin besok mungkin, jadi pasti akan banyak lagi update berita terbaru ya Pak mengenai kasus ini. Oke. Terima kasih banyak Pak sudah hadir ya di Studio Tribun Timur tentunya untuk ikut mengedukasi juga Tribuners, dan juga kita ngobrol ya masalah kasus ini. Kita berharap semoga kedepannya kasus ini cepat terungkap dan tentunya menemukan titik terangnya nih. Nah, sebelum kita menutup program kita pada malam hari ini, saya persilakan kepada Bapak untuk sedikit memberikan closing statement. Silakan. Ya, saya hanya berharap sekali lagi kasus ini cepat terang benderang ya, karena publik sangat berharap tidak ada lagi yang ditutupi. Tentu kita menunggu hasilnya yang tegas dari polisi. Yang kedua, kita tunggu profesionalisme polisi dan jajarannya untuk mengungkap kasus ini. Yang ketiga, akan memberikan kepastian hukum kepada keluarga Brigadir Joshua ya, yang berduka. Paling menantikan ya Pak. Iya, betul. Begitupun juga sebenarnya untuk keluarga, pasti tertekan ini keluarga dari Irjen Verdi Sambo. Sangat kasihan, apalagi kalau memang betul-betul terjadi pelecehan, tentu kita sangat hormat kepada beliau dan istri dan keluarganya. Saya kira begitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dr. Amir Ilyas ya. Semoga kita bisa nanti ketemu lagi di luar ya Pak, dan tentunya kita bisa membahas hal apapun lebih banyak lagi ya. Terima kasih banyak juga untuk Tribuners yang sudah menyaksikan kita dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
cuplikannya untuk Anda. Pada malam hari ini, saya meluruskan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justitia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus, ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu. Adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J yang di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsu, Inspektorat Khusus, nah, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah, karena dua konsekuensi ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum menjadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektor khusus itu memeriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? Oh? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di lagi proses bahwa proses propam? ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya. Untuk di Mako? Nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan
yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin? Profesionalannya itu apa sih, Pak? Tadi kan saya sebutkan, ya, di dalam pelaksanaan olah TKP, seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti kan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. Pak, biar Itu dulu, masalah paham, Pak. saya sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan harus sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya. Baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Sesuai dengan Oke. Ya, nanti saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih. Pada malam hari ini saya meluruhkan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus. Tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus, ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau Irsus, Inspektorat Khusus yang terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran yang terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum menjadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektor khusus itu meriksa
pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Pak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? No? MS dibawa ke tempat Brimob jam berapa, Pak? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih, Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak Ya, untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini, Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih, Pak? Apa? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, oke itu dulu. biar Itu dulu, masalah paham, Pak. masa sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan penyataan yang disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo terkait dengan kabar berita penangkapan Irjen Ferdy Sambo, di mana Kadif Humas Polri menyampaikan menegaskan bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob yang dibawa oleh Brimob tadi sore. Terkait hal ini, Tribuners, melalui akun Instagram, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga menanggapi terkait dengan pemeriksaan Ferdy Sambo ini, di mana Mahfud MD mengaku telah mengetahui Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob. Tertulis dalam Instagramnya oleh Mahfud MD yang berjudul "Banyak wartawan yang bertanya apa betul Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan ditahan ke Provos." Dijawabnya, "Ya, saya sudah mendapatkan info bahwa Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan Provos. Itu juga sudah tersiar di berbagai media. Lantas yang ditanyakan orang, kenapa ke Provos? Apakah cuma diperiksa dalam pelanggaran etik? Menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama jalan, tidak harus saling menunggu dan tidak bisa saling meniadakan. Ini artinya kalau seorang dijatuhi sanksi etik, bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun juga diproses secara sejajar." Dicontohkan dan tertulis di situ postingan Mahfud MD, dulu kasus Pak Akil Muhtar di MK ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi. Setelah di OTT, maka tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik. Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK. Tertulis di postingan Instagram Mahfud MD. Kemudian beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan, barulah dijatuhi hukuman pidana. Pemeriksaan pidana itu lebih rumit sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik. Jadi publik tidak perlu khawatir, penyelesaian masalah etik ini malah akan mempermudah percepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu. Demikian itu tadi ujar Mahfud MD di postingannya. Sebelumnya dikabarkan bahwa Irjen Ferdy Sambo ditahan, namun Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Irjen Ferdy Sambo diperiksa ke Makobrimob dan dibawa oleh anggota Brimob berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang mendatangi Barreskrim Polri tadi Sabtu 6 Agustus sore. Dari sumber tribunnews.com juga mengatakan Irjen Ferdy Sambo telah
ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian belum ada kejelasan terkait kabar ini. Namun tadi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini masih menunggu informasi dari tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait benar tidaknya Irjen Ferdy Sambo ini ditahan. Kini masih menunggu di mana tim sus terus mendalami kasus ini supaya nanti terbuka lebar. Tim sus merupakan bentukan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagaimana diketahui Irjen Ferdy Sambo saat ini, kami tegaskan bahwa kami kabarkan menjalani pemeriksaan keempat, dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang dilakukan tim sus untuk menangani kasus kematian Brigadir J. Dan sebelumnya, Irjen Ferdy Sambo telah menjalani pemeriksaan keempat pada Kamis kemarin terkait kasus penembakan Brigadir J. Sebelumnya, Irjen Ferdy Sambo telah dimutasi ke Yadma Polri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus kematian Brigadir J. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justitia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu. Adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J yang di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? FS.
Ya Bu, yang menanyakan kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak? Ya betul. Ya, jadi tidak benar pada itu. Inspektur khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam pak yang diamankan itu ya Pak? Hah? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa, Pak? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih, Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di lagi Provos, bahwa di proses Propam? ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini, Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih, Pak? Kemarin Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? tadi kan saya sebutkan ya di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. biar Itu dulu, nggak salah paham, Pak. nanti saya sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan harus sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya, baru hari ini. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan pernyataan secara langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang menyampaikan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo saat ini masih diperiksa oleh tim sus di Makobrimob. Baik Tribuners, informasi terkini tadi merupakan penegasan bahwa mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kini ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Menurut Dedi, Verdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Kata Dedi Prasetyo disampaikan Inspektorat Pengawasan Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus, 10 saksi telah diperiksa. Walau sudah ditempatkan di tempat khusus, Dedi menegaskan Verdi Sambo bukan sebagai tersangka dalam kasus ini. Baik Tribuners, kami tegaskan kembali dari informasi yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, di mana Verdi Sambo saat ini ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Sehingga saat ini mantan Kadif Propam Polri tersebut ditempatkan masih berada di tempat khusus di Makobrimob, di mana tadi personel Brimob siang telah mendatangi Barreskrim untuk mengantarkan Verdi Sambo ke Makobrimob. Menurut Dedi, Verdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus atau Irsus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dedi Prasetyo menyampaikan Inspektorat Pengawasan Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus 10 orang saksi telah diperiksa. Meskipun saat ini Dedi menegaskan Verdi Sambo telah ditempatkan di tempat khusus, namun Verdi Sambo bukan sebagai tersangka.
Seperti yang dikabarkan tadi Tribuners bahwa telah diberitakan terkait penangkapan Irjen Verdi Sambo, di mana media telah memberitakan seperti itu, kemudian dari Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedy Prasetyo memberikan keterangan di mana mengklarifikasi terhadap kabar yang beredar. Saat ini ditegaskan kembali bahwa Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Saat ini masih berada di tempat khusus di mana Irjen Verdi Sambo berada di Makobrimob. Dedi juga menerangkan Verdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dedy Prasetyo mengatakan Inspektorat Pengawas Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus 10 saksi telah diperiksa. Walau sudah ditempatkan di tempat khusus, Dedi menegaskan bahwa Verdi Sambo bukan sebagai tersangka. Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo dikenakan penahanan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia ditahan di rutan Makobrimob Kelapa II Depok. Kelapa II Depok, Jawa Barat. Verdi Sambo diduga terlibat dalam pengerusakan barang bukti di lokasi kematian Brigadir J. Diketahui proses penanganan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J semakin berkembang. Setelah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu alias Baradae ditetapkan sebagai tersangka, kini 25 personel polisi ikut terserak atau maksud kami masuk ke dalam kasus ini. Sehingga 25 personel tersebut terdiri dari 3 personel Pati Bintang 1, Kombes 5 personel, AKBP 3 personel, Kompol 2 personel, Perwira Pertama atau PAMA 7 personel, serta Bintara dan Tamtama 5 personel. Mereka berasal dari Kesatuan Divisi Propam, Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim. Tribuners, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedy Prasetyo, telah juga mengatakan bahwa ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Irjen Verdi Sambo, diduga berperan dalam mengambil CCTV yang ada di kediamannya terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun Sambo diduga melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J. Kendati demikian, Dedi tidak menjelaskan secara rinci soal keterlibatan Sambo berkaitan dengan pengambilan CCTV dan dugaan ketidakprofesionalannya dalam kasus ini. Ia masih akan menunggu tim khusus bentukan Kapolri untuk selesai bekerja menyidik perkara Brigadir J. Sebab menurut Dedi, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yuridis dan keilmuan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tribuners, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya mendalami setiap detail terkait kasus temuan kematian Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Pendalaman terus dilakukan penyidik termasuk soal CCTV di rumah Irjen Sambo yang rusak dan hingga diganti. Listio juga menyebutkan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang terlibat terkait persoalan CCTV ini. Baik Tribuners, bahwa ditegaskan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedy Prasetyo bahwa saat ini mantan Kadif Propam
Irjen Sambo saat ini ditahan di Makobrimob, dan kini ada penyampaian bahwa mantan kepala profesi dan pengamanan atau Propam Polri Irjen Verdi Sambo juga diduga berperan dalam mengambil CCTV yang ada di kediamannya terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun Sambo diduga melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J, sehingga terjadi hambatan yang dilakukan oleh tim sus bentukan Kapolri. Kendati demikian, Dandi tidak menjelaskan secara rinci detail terkait keterlibatan Sambo ini berkaitan dengan pengambilan CCTV dan dugaan ketidakprofesionalnya dalam kasus itu. Saat ini ia masih menunggu kerja dari tim khusus untuk selesai menyidik perkara kematian Brigadir J. Sebab menurut Dedi, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi dan yuridis dan keilmuan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tribuners, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya mendalami setiap detail terkait kasus kematian Brigadir J di rumah Irjen Verdi Sambo. Terkait baku tembak yang terjadi, pendalaman terus dilakukan penyidik termasuk soal CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo yang rusak hingga diganti. Ditegaskan oleh Kapolri juga beberapa waktu lalu bahwa pengambil CCTV saat ini sudah diperiksa dan terus akan dilakukan oleh tim sus terkait pendalaman yang nanti akan diungkapkan ke publik. Listio juga menyebutkan pihaknya telah memberikan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang terlibat dalam persoalan CCTV ini, sehingga nantinya tim sus akan menyampaikan secara lengkap dan rinci hasil temuannya dan hasil pemeriksaan terhadap oknum polisi ini yang mengambil CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. Informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu. Adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau Irsu, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS yang diduga melakukan pelanggaran yang terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses sekarang. Ya, sekali lagi ini masih berproses.
kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? Ya? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob Pak? Ya, Kenapa nggak sekali lagi diproses bahwa oleh proses Propam? ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya, ya karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mambo? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Baik Tribuners, itu tadi adalah pernyataan secara langsung untuk menegaskan bahwa Ferdy Sambo saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim sus di Makobrimob yang disampaikan oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Baik Tribuners, Breaking News kali ini cukup sekian. Saya Bima Maulana, pamit undur diri. Sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Kami kabarkan keterangan lengkap soal kabar penangkapan Irjen Ferdy Sambo yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Berikut cuplikannya untuk Anda. Pada malam hari ini saya meluruhkan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus. Tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga Inspektorat Khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa Inspektorat Khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan
dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau Irsus, Inspektorat Khusus terkait penyakit masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait penyakit masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum menjadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Sebagai belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektor Khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? No? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya. Untuk di Mako? Nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan prosedurnya itu apa sih Pak? Apa? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. Itu dulu, masih sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya. Baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih rekan. Ya, nanti saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih rekan. Pada malam hari ini saya meluruhkan beberapa informasi yang
sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J ya, di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, ya, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau IRSUS fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun IRSUS, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Sebagai belum tersangka Ya, berarti ya? ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan IRSUS, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak? Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektor khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? No? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? tadi kan saya sebutkan ya, di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya
pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi juridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, oke itu dulu. Biar Itu dulu, salah paham, Pak. langsung sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan pernyataan yang disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo terkait dengan kabar berita penangkapan Irjen Ferdy Sambo, di mana Kadif Humas Polri menyampaikan menegaskan bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob yang dibawa oleh Brimob tadi sore. Terkait hal ini, Tribuners, melalui akun Instagram, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga menanggapi terkait dengan pemeriksaan Ferdy Sambo ini, di mana Mahfud MD mengaku telah mengetahui Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob. Tertulis dalam Instagramnya oleh Mahfud MD yang berjudul "Banyak wartawan yang bertanya apa betul Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan ditahan ke Provos." Dijawabnya, "Ya, saya sudah mendapatkan info bahwa Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan Provos. Itu juga sudah tersiar di berbagai media. Lantas yang ditanyakan orang, kenapa ke Provos? Apakah cuma diperiksa dalam pelanggaran etik? Menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama jalan, tidak harus saling menunggu dan tidak bisa saling meniadakan. Ini artinya kalau seorang dijatuhi sanksi etik, bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun juga diproses secara sejajar." Dicontohkan dan tertulis di situ postingan Mahfud MD, dulu kasus Pak Akil Muchtar di MK ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi. Setelah di OTT, maka tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik. Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK. Tertulis di postingan Instagram Mahfud MD. Kemudian beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan, barulah dijatuhi hukuman pidana. Pemeriksaan pidana itu lebih rumit sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik. Jadi publik tidak perlu khawatir, penyelesaian masalah etik ini malah akan mempermudah percepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu. Demikian itu tadi ujar Mahfud MD di postingannya. Sebelumnya dikabarkan bahwa Irjen Ferdy Sambo ditahan, namun Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Irjen Ferdy Sambo diperiksa ke Makobrimob dan dibawa oleh anggota Brimob berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang mendatangi Bareskrim Polri tadi Sabtu 6 Agustus sore. Dari sumber tribunnews.com juga mengatakan Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian belum ada kejelasan terkait kabar ini. Namun tadi Kadif Humas Polri Irjen Deddy Prasetyo mengatakan saat ini masih menunggu informasi dari tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait benar tidaknya Irjen Ferdy Sambo ini ditahan. Kini masih menunggu, di mana tim sus terus mendalami kasus ini supaya nanti terbuka lebar. Tim sus merupakan bentukan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagaimana diketahui Irjen Ferdy Sambo saat ini, kami tegaskan bahwa kami kabarkan menjalani pemeriksaan keempat, dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang dilakukan tim sus untuk menangani kasus kematian Brigadir J. Dan sebelumnya, Irjen Ferdy Sambo telah menjalani pemeriksaan keempat pada Kamis kemarin terkait kasus penembakan Brigadir J. Sebelumnya, Irjen Ferdy Sambo telah dimutasi ke Yadma Polri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus kematian Brigadir J.
hasil komunikasi saya dengan tim sus. Tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justitia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J yang di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus yang terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran yang terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses, rekan-rekan. Sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau IRSUS fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun IRSUS, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan IRSUS, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektor khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? No? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Apa? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan
saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. Itu dulu, masa sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya, baru hari ini. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan pernyataan secara langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang menyampaikan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo saat ini masih diperiksa oleh tim sus di Makobrimob. Baik Tribuners, informasi terkini tadi merupakan penegasan bahwa mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kini ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Menurut Dedi, Verdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Kata Dedi Prasetyo disampaikan Inspektorat Pengawasan Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus, 10 saksi telah diperiksa. Walau sudah ditempatkan di tempat khusus, Dedi menegaskan Verdi Sambo bukan sebagai tersangka dalam kasus ini. Baik Tribuners, kami tegaskan kembali dari informasi yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, di mana Verdi Sambo saat ini ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Sehingga saat ini mantan Kadif Propam Polri tersebut ditempatkan masih berada di tempat khusus di Makobrimob, di mana tadi personel Brimob siang telah mendatangi Bareskrim untuk mengantarkan Verdi Sambo ke Makobrimob. Menurut Dedi, Verdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus atau Irsus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dedi Prasetyo menyampaikan Inspektorat Pengawasan Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus, 10 orang saksi telah diperiksa. Meskipun saat ini Dedi menegaskan Verdi Sambo telah ditempatkan di tempat khusus, namun Verdi Sambo bukan sebagai tersangka. Tribuners, terkini kami kabarkan keterangan lengkap soal penangkapan, kabar penangkapan Irjen Verdi Sambo yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Berikut cuplikannya untuk Anda. Pada malam hari ini, saya meluruhkan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus. Tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus, ada juga Inspektorat Khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa Inspektorat Khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu. Adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus.
ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsus, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Sebagai belum tersangka Ya, berarti ya? ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektor Khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? Ya? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? tadi kan saya sebutkan ya, di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, oke itu dulu. Pak, biar Itu nggak dulu, salah paham, Pak. masih sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak Pak? Nanti saya jelaskan harus sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya. Baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih rekan. Ya, nanti saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih rekan. Pada malam hari ini saya meluruskan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus
dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justitia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau IRSUS fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru baik dari Inspektorat Khusus maupun IRSUS, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan IRSUS, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektor khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? Oh? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin? Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya, di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti kan saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru.
Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. Biar Itu dulu, saya paham, Pak. masih sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebelum dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan harus sudah lengkap. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan penyataan yang disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo terkait dengan kabar berita penangkapan Irjen Ferdy Sambo, di mana Kadif Humas Polri menyampaikan menegaskan bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob yang dibawa oleh Brimob tadi sore. Terkait hal ini, Tribuners, melalui akun Instagram, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga menanggapi terkait dengan pemeriksaan Ferdy Sambo ini, di mana Mahfud MD mengaku telah mengetahui Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob. Tertulis dalam Instagramnya oleh Mahfud MD yang berjudul "Banyak wartawan yang bertanya apa betul Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan ditahan ke Provos." Dijawabnya, "Ya, saya sudah mendapatkan info bahwa Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan Provos. Itu juga sudah tersiar di berbagai media. Lantas yang ditanyakan orang, kenapa ke Provos? Apakah cuma diperiksa dalam pelanggaran etik? Menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama jalan, tidak harus saling menunggu dan tidak bisa saling meniadakan. Ini artinya kalau seorang dijatuhi sanksi etik, bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidana pun juga diproses secara sejajar." Dicontohkan dan tertulis di situ postingan Mahfud MD, dulu kasus Pak Akil Muhtar di MK ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi. Setelah di OTT, maka tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik. Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK. Tertulis di postingan Instagram Mahfud MD. Kemudian beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan, barulah dijatuhi hukuman pidana. Pemeriksaan pidana itu lebih rumit sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik. Jadi publik tidak perlu khawatir, penyelesaian masalah etik ini malah akan mempermudah percepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu. Demikian itu tadi ujar Mahfud MD di postingannya. Sebelumnya dikabarkan bahwa Irjen Ferdy Sambo ditahan, namun Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Irjen Ferdy Sambo diperiksa ke Makobrimob dan dibawa oleh anggota Brimob berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang mendatangi Bareskrim Polri tadi Sabtu 6 Agustus sore. Dari sumber tribunnews.com juga mengatakan Irjen Ferdy Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian belum ada kejelasan terkait kabar ini. Namun tadi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini masih menunggu informasi dari tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait benar tidaknya Irjen Ferdy Sambo ini ditahan. Kini masih menunggu di mana tim sus terus mencari mendalami kasus ini supaya nanti terbuka lebar. Tim sus merupakan bentukan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagaimana diketahui Irjen Ferdy Sambo saat ini kami tegaskan bahwa kami kabarkan menjalani pemeriksaan keempat dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang dilakukan tim sus untuk menangani kasus kematian Brigadir J. Dan sebelumnya Irjen Ferdy Sambo telah menjalani pemeriksaan keempat pada Kamis kemarin terkait kasus penembakan Brigadir J. Sebelumnya Irjen Ferdy Sambo telah dimutasi ke Yadma Polri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus kematian Brigadir J.
Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J yang di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau IRSUS fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun IRSUS, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Sebagai belum tersangka Ya, berarti ya? ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan IRSUS, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektor khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? No? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya, ya karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Bapak, Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin? ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, ya,
terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. Biar Itu dulu, masalah paham, Pak. masih sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya, baru hari ini. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan pernyataan secara langsung oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo yang menyampaikan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo saat ini masih diperiksa oleh tim sus di Makobrimob. Baik Tribuners, informasi terkini tadi merupakan penegasan bahwa mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo kini ditempatkan di tempat khusus di Makobrimob. Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Menurut Dedi, Verdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Kata Dedi Prasetyo disampaikan Inspektorat Pengawasan Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus, 10 saksi telah diperiksa. Walau sudah ditempatkan di tempat khusus, Dedi menegaskan Verdi Sambo bukan sebagai tersangka dalam kasus ini. Baik Tribuners, kami tegaskan kembali dari informasi yang disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo, di mana Verdi Sambo saat ini ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Sehingga saat ini mantan Kadif Propam Polri tersebut ditempatkan masih berada di tempat khusus di Makobrimob, di mana tadi personel Brimob siang telah mendatangi Bareskrim untuk mengantarkan Verdi Sambo ke Makobrimob. Menurut Dedi, Verdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus atau Irsus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dedi Prasetyo menyampaikan Inspektorat Pengawasan Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus, 10 orang saksi telah diperiksa. Meskipun saat ini Dedi menegaskan Verdi Sambo telah ditempatkan di tempat khusus, namun Verdi Sambo bukan sebagai tersangka. Seperti yang dikabarkan tadi Tribuners bahwa telah diberitakan terkait penangkapan Irjen Verdi Sambo, di mana media telah memberitakan seperti itu, kemudian dari Humas Mabes Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo memberikan keterangan di mana mengklarifikasi terhadap kabar yang beredar. Saat ini ditegaskan kembali bahwa Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus terkait dugaan pelanggaran olah TKP meninggalnya Brigadir Yosua alias Brigadir J. Saat ini masih berada di tempat khusus di mana Irjen Verdi Sambo berada di Makobrimob. Dedi juga menerangkan Verdi Sambo telah diperiksa Inspektorat Khusus terkait dugaan pelanggaran kode etik. Dedi Prasetyo mengatakan Inspektorat Pengawas Khusus telah memeriksa 25 orang terkait olah TKP kematian Brigadir J. Dari hasil pemeriksaan Inspektorat Pengawasan Khusus, 10 saksi telah diperiksa. Walau sudah ditempatkan di tempat khusus, Dedi menegaskan bahwa Verdi Sambo bukan sebagai tersangka.
Mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdisambo dikenakan penahanan dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia ditahan di rutan Makobrimob Kepala 2 Depok, Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Ferdisambo diduga terlibat dalam pengerusakan barang bukti di lokasi kematian Brigadir J. Diketahui proses penanganan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J semakin berkembang. Setelah Barada Richard Eliezer Pudihang Lumio alias Barada E ditetapkan sebagai tersangka, kini 25 personel polisi ikut terserak atau maksud kami masuk ke dalam kasus ini, sehingga 25 personel tersebut terdiri dari 3 personel Pati Bintang 1, Kombes 5 personel, AKBP 3 personel, Kompol 2 personel, Perwira Pertama atau PAMA 7 personel, serta Bintara dan Tamtama 5 personel. Mereka berasal dari Kesatuan Divisi Propam, Polres Metro Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, dan Bareskrim. Tribuners, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo, telah juga mengatakan bahwa ex-Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri, Irjen Ferdisambo, diduga berperan dalam mengambil CCTV yang ada di kediamannya terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun Sambo diduga melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J. Kendati demikian, Dedi tidak menjelaskan secara rinci soal keterlibatan Sambo berkaitan dengan pengambilan CCTV dan dugaan ketidakprofesionalannya dalam kasus ini. Ia masih akan menunggu tim khusus bentukan Kapolri untuk selesai bekerja menyidik perkara Brigadir J. Sebab menurut Dedi, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yuridis dan keilmuan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tribuners, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya mendalami setiap detail terkait kasus temuan kematian Brigadir J di rumah Irjen Ferdisambo. Pendalaman terus dilakukan penyidik termasuk soal CCTV di rumah Irjen Sambo yang rusak dan hingga diganti. Listio juga menyebutkan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang terlibat terkait persoalan CCTV ini. Baik, Tribuners, bahwa ditegaskan oleh Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo bahwa saat ini mantan Kadif Propam Irjen Sambo saat ini ditahan di Makobrimob, dan kini ada penyampaian bahwa mantan Kepala Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri Irjen Ferdisambo juga diduga berperan dalam mengambil CCTV yang ada di kediamannya terkait kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Adapun Sambo diduga melakukan pelanggaran karena tidak profesional dalam melakukan olah TKP kasus kematian Brigadir J, sehingga terjadi hambatan yang dilakukan oleh tim sus bentukan Kapolri. Kendati demikian, Dedi tidak menjelaskan secara rinci detail terkait keterlibatan Sambo ini berkaitan dengan pengambilan CCTV dan dugaan ketidakprofesionalnya dalam kasus itu. Saat ini ia masih menunggu kerja dari tim khusus untuk selesai menyidik perkara kematian Brigadir J. Sebab menurut Dedi pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi dan yuridis dan keilmuan. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Tribuners, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri Jenderal
Listio Sigit Prabowo memastikan pihaknya mendalami setiap detail terkait kasus kematian Brigadir J di rumah Irjen Ferdisambo. Terkait baku tembak yang terjadi, pendalaman terus dilakukan penyidik termasuk soal CCTV di rumah Irjen Ferdisambo yang rusak hingga diganti. Ditegaskan oleh Kapolri juga beberapa waktu lalu bahwa pengambil CCTV saat ini sudah diperiksa dan terus akan dilakukan oleh tim sus terkait pendalaman yang nanti akan diungkapkan ke publik. Listio juga menyebutkan pihaknya telah memberikan pemeriksaan terhadap oknum polisi yang terlibat dalam persoalan CCTV ini sehingga nantinya tim sus akan menyampaikan secara lengkap dan rinci hasil temuannya dan hasil pemeriksaan terhadap oknum polisi ini yang mengambil CCTV di rumah Irjen Ferdisambo. Beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu. Adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wastriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wastriksus atau IRSU, Inspektorat Khusus, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut, sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau IRSUS fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun IRSUS, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum menjadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Belum tersangka Ya. berarti ya?
Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar pada itu. Inspektur khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya. Untuk di Mako? Nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini, Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin Tribuners, terkini kami kabarkan keterangan lengkap soal penangkapan, kabar penangkapan Irjen Ferdy Sambo yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri, Irjen Dedi Prasetyo. Berikut cuplikannya untuk Anda. pada malam hari ini saya meluruhkan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus. Tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau Irsus, Inspektorat Khusus ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimob Polri. Ini masih berproses rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan.
Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Pak, Jadi belum jadi tersangka ya Pak? pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan, Pak? Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? Ya? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih, Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini pro justia. Apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih, Pak? Kemarin Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? tadi kan saya sebutkan ya di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi juridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, oke itu dulu. biar Itu nggak dulu, salah paham, Pak. masih sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak, Pak? Nanti saya jelaskan harus sudah lengkap. Ini baru hari ini aja dulu ya. Baru hari ini seperti itu yang saya sampaikan. Ya, oke, terima kasih rekan. Ya, nanti saya sampaikan secara lengkap. Oke, terima kasih rekan. Pada malam hari ini saya menurunkan beberapa informasi yang sudah tersebar di beberapa media. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektorat khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini ya, saya bacakan bahwa dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, ya, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J yang di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Basriksus atau Irsu, inspektor khusus ya, terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti ya, dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran ya, terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopolri. Ini masih berproses rekan-rekan.
Ya, sekali lagi ini masih proses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan lebih lanjut. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Ya. Belum tersangka Ya. berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang mersangkakan? Ya Bu, yang mersangkakan kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? Oh? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya, karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Apa? Ketidak profesionalannya itu apa Iya. sih Pak? Tadi kan saya sebutkan. Ya. Di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan, ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan, saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa dijelaskan secara komprehensif. Ingat, pembuktian secara ilmiah memiliki konsekuensi yang tadi saya sebutkan. Konsekuensi yuridis, juga konsekuensi keilmuan. Oke rekan-rekan, itu dulu. Itu dulu, saya sampaikan. Dalam konteks di penanganan TKP, Pak Sambo itu memang dia sebenarnya dalam bertugas atau terlibat dalam penanganan atau tidak Pak? Nanti saya jelaskan kalau sudah lengkap. Baik Tribuners, itu tadi adalah cuplikan penyataan yang disampaikan langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Deddy Prasetyo terkait dengan kabar berita penangkapan Irjen Ferdy Sambo, di mana Kadif Humas Polri menyampaikan menegaskan bahwa saat ini masih dalam proses pemeriksaan terhadap Ferdy Sambo di Makobrimob yang dibawa oleh Brimob tadi sore. Terkait hal ini, Tribuners, melalui akun Instagram, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan juga menanggapi terkait dengan pemeriksaan Ferdy Sambo ini, di mana Mahfud MD mengaku telah mengetahui Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob. Tertulis dalam Instagramnya oleh Mahfud MD yang berjudul "Banyak wartawan yang bertanya apa betul Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan ditahan ke Provos." Dijawabnya, "Ya, saya sudah mendapatkan info bahwa Irjen Ferdy Sambo dibawa ke Makobrimob dan Provos. Itu juga sudah tersiar di berbagai media." Lantas yang ditanyakan orang, kenapa ke Provos? Apakah cuma diperiksa dalam pelanggaran etik? Menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama jalan, tidak harus saling menunggu dan tidak bisa saling meniadakan. Ini artinya kalau seorang dijatuhi sanksi etik bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses
pelanggaran pidana pun juga diproses secara sejajar. Dicontohkan dan tertulis di situ postingan Mahfud MD, dulu kasus Pak Akil Muhtar di MK ketika yang bersangkutan ditahan karena sangkaan korupsi setelah di OTT, maka tanpa menunggu selesainya proses pidana pelanggaran etiknya diproses dan dia diberhentikan dulu dari jabatannya sebagai hakim MK melalui sanksi etik. Itu mempermudah pemeriksaan pidana karena dia tidak bisa cawe-cawe di MK, tertulis di postingan Instagram Mahfud MD. Kemudian beberapa lama setelah sanksi etik dijatuhkan, barulah dijatuhi hukuman pidana. Pemeriksaan pidana itu lebih rumit sehingga lebih lama dari pemeriksaan pelanggaran etik. Jadi publik tidak perlu khawatir penyelesaian masalah etik ini malah akan mempermudah percepatan pemeriksaan pidananya jika memang ada dugaan dan sangkaan tentang itu. Demikian itu tadi ujar Mahfud MD di postingannya. Sebelumnya dikabarkan bahwa Irjen Verdi Sambo ditahan, namun Kadif Humas Polri menyatakan bahwa Irjen Verdi Sambo diperiksa ke Makobrimob dan dibawa oleh anggota Brimob berseragam lengkap dan bersenjata laras panjang mendatangi Bareskrim Polri tadi Sabtu 6 Agustus sore. Dari sumber tribunnews.com juga mengatakan Irjen Verdi Sambo telah ditetapkan sebagai tersangka. Kendati demikian belum ada kejelasan terkait kabar ini. Namun tadi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan saat ini masih menunggu informasi dari tim sus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait benar tidaknya Irjen Verdi Sambo ini ditahan. Kini masih menunggu di mana tim sus terus mendalami kasus ini supaya nanti terbuka lebar. Tim sus merupakan bentukan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sebagaimana diketahui Irjen Verdi Sambo saat ini, kami tegaskan bahwa kami kabarkan menjalani pemeriksaan keempat dan tentunya ini menjadi salah satu hal yang dilakukan tim sus untuk menangani kasus kematian Brigadir J. Dan sebelumnya, Irjen Verdi Sambo telah menjalani pemeriksaan keempat pada Kamis kemarin terkait kasus penembakan Brigadir J. Sebelumnya, Irjen Verdi Sambo telah dimutasi ke Yadma Polri oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo terkait kasus kematian Brigadir J. Dari hasil komunikasi saya dengan tim sus dalam hal ini masih mendalami proses penyidikan terkait menyangkut masalah kejadian di Duren 3. Jadi tim sus ini kerjanya adalah pro justisia. Ya, tapi sesuai dengan arahan Pak Kapolri, selain tim sus ada juga inspektorat khusus. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Kapolri kemarin malam, bahwa inspektor khusus sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang. Dari 25 orang ini, 4 sudah ditempatkan di tempat khusus. Ya, dalam rangka untuk proses pembuktian yang lainnya dulu adalah sidang kode etik karena ketidakprofesionalan di dalam melaksanakan olah TKP. Pada malam hari ini, ya, saya bacakan dari hasil kegiatan pemeriksaan tim gabungan, Wasriksus ini pengawasan pemeriksaan khusus ya, terhadap perbuatan Irjen FS yang diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan tindak pidana meninggalnya Brigadir J yang di rumah dinas Kadipropam Polri. Dari hasil pemeriksaan Wasriksus atau IRSU, Inspektor Khusus terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut sudah memeriksa kurang lebih sekitar 10 saksi. Dari 10 saksi tersebut dan beberapa bukti, dari IRSUS menetapkan bahwa Irjen Pol FS ya diduga melakukan pelanggaran yang terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP.
Oleh karenanya, pada malam hari ini, yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimopolri. Ini masih berproses, rekan-rekan. Ya, sekali lagi ini masih berproses. Kami minta untuk rekan-rekan bersabar dulu. Jadi harus bisa membedakan. Kalau Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini masih juga berproses. Apabila nanti sudah ada istilahnya update yang terbaru, baik dari Inspektorat Khusus maupun Irsus, nanti akan disampaikan oleh kami. Yang jelas, komitmen Bapak Kapolri terkait kasus ini akan dibuka secara terang benderang, ya, dengan proses pembuktian secara ilmiah. Karena dua konsekuensi, ya, baik konsekuensi secara ilmiah ini, keilmuan harus betul-betul sahih hasilnya, dan juga konsekuensi secara yuridis harus bisa dipertanggungjawabkan nanti pada saat di persidangan. Jadi itu yang saya sampaikan kepada rekan-rekan pada malam hari ini. Ya, ada pertanyaan? Jadi belum jadi tersangka ya Pak? Pemeriksaan atau dalam konteks penahanan? Dalam konteks pemeriksaan. Sebagai belum tersangka Ya? berarti ya? Ya belum. Kalau tersangka itu siapa yang tersangka? Ya Bu, yang tersangka kan dari tim sus. Ini kan Irsus, makanya jangan sampai salah. Jadi tidak benar ada penangkapan, tidak benar ada penahanan. Ya betul. Ya, jadi tidak benar ada itu. Inspektur khusus itu meriksa pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 20 orang yang kemarin disebutkan oleh Bapak Kapolri. Berarti Ya. Pak Sambo itu termasuk dalam 4 yang diamankan itu ya Pak? FS dibawa ke tempat Brimob jam berapa? Ya sore tadi ya. Pak, kenapa di Makobrimob nih Pak? Ya, Kenapa nggak sekali di- lagi bahwa proses ini agar betul-betul berjalan secara independen, kemudian secara akuntabel, dan prosesnya harus cepat. Ini sesuai dengan perintah Bapak Kapolri. Ya, kita lebih fokus ke tim susnya. Ya karena tim sus ini prosesnya apa yang dilakukan semuanya memiliki pertanggungjawaban keadilan. Ya, jadi saran saya itu rekan-rekan. Berapa hari Pak? Ya, Untuk di Mako? nanti akan kita sampaikan kembali. Belum tahu ini Pak. Belum tahu. Ini berarti ada hubungannya dengan anggota Brimob yang datang ke Barreskrim hari ini Pak? Kenapa? Ini berarti ada hubungannya dengan... Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Dirpidum ya. Pak Dirpidum hanya dari Pak Dirpidum menginformasikan yang melaksanakan penebalan pengamanan itu. Pak, kesalahan Oke. prosedurnya itu apa sih Pak? Kemarin Ketidakprofesionalannya itu apa Iya. sih Pak? tadi kan saya sebutkan ya di dalam pelaksanaan olah TKP seperti Pak Kapolri sampaikan ya, terjadi misalnya pengambilan CCTV dan lain sebagainya. Ini nanti rekan-rekan saya tidak mau menyampaikan terlalu terburu-buru. Saya menunggu betul-betul kerja tim sus selesai semuanya. Kalau selesai semuanya, baru bisa